Apakah Anda merasa uang tidak lagi cukup? Apakah kehidupan ingin menyingkirkan Anda, seolah-olah Anda tidak lagi memiliki apapun untuk ditawarkan? Apakah mereka ingin Anda pensiun bukan hanya dari pekerjaan Anda, tetapi juga dari impian Anda, nilai Anda, tujuan Anda? Jangan biarkan dirimu sendiri. Kamu masih hidup. Dan selama Anda masih bernafas, Anda masih memiliki kekuatan. Mungkin mereka tidak memberitahumu, tetapi kamu tahu, masih ada api di dalam dirimu. Ada keinginan. Ada cerita yang harus ditulis. Dan tidak benar bahwa Anda tidak dapat melakukan apapun lagi. Itu bohong. Mereka mencoba membuat Anda percaya bahwa Anda tidak lagi berguna, tetapi kenyataannya adalah Anda masih dapat mencapai lebih dari yang dapat Anda bayangkan. Jadi jangan menyerah. Jangan serahkan harga dirimu. Jangan menyerah sebelum waktunya. Hari ini saya di sini untuk menunjukkan kepada Anda sesuatu yang akan membuka mata Anda dan memberi Anda harapan. 14 pekerjaan mudah, realistis, dan dapat dicapai yang dapat Anda lakukan, baik Anda berusia 60, 70, atau 80 tahun. Dan bagian terbaiknya, tidak perlu begadang sepanjang malam, tidak perlu membuat punggung Anda sakit, dan tidak perlu menempatkan diri Anda dalam risiko. Banyak di antara pekerjaan ini yang bahkan dapat dilakukan sambil duduk atau dari kenyamanan rumah Anda. Dengan kecepatan Anda sendiri. Dengan pengalaman yang telah Anda miliki, dengan keterampilan yang diberikan kehidupan kepada Anda, dengan tangan-tangan yang telah membangun begitu banyak hal. Anda tidak memerlukan gelar, atau pemuda, atau untuk berlari maraton. Yang perlu Anda lakukan adalah membuat keputusan untuk tidak bergantung pada siapapun, untuk menghasilkan pendapatan Anda sendiri, dan mendapatkan kembali nilai Anda. Karena di luar uang, ini tentang sesuatu yang lebih dalam, merasa berguna, perlu, dan penting lagi. Sebab saat Anda meyakinkan diri sendiri bahwa Anda tidak lagi berguna untuk apapun, saat itulah Anda benar-benar mulai mati dalam hidup. Namun Anda tidak dilahirkan untuk itu. Anda dilahirkan untuk bertarung sampai ronde terakhir. Dan pertarungan ini dimenangkan dengan sikap. Jadi berhentilah menunggu keajaiban terjadi dengan sendirinya. Satu-satunya keajaiban yang ada adalah keajaiban yang Anda bangun sendiri dengan tangan Anda sendiri. Hari ini Anda akan melihat bahwa Anda mampu melakukannya, bahwa Anda layak, dan bahwa Anda masih bisa memberi banyak. Ayo, kita lakukan sekuat tenaga. Dan pekerjaan pertama adalah sesuatu yang tidak pernah ketinggalan zaman, menjahit. Tahukah Anda bahwa salah satu kerajinan tertua yang tidak pernah hilang adalah menjahit? Dan itu bukan suatu kebetulan. Selalu ada seseorang yang butuh celana diluruskan, keliman dinaikkan, resleting diganti, atau seragam diperbaiki. Mode datang dan pergi, tetapi orang selalu membutuhkan pakaian yang rapi. Selalu. Dan jangan bilang Anda terlalu tua untuk itu. Tidak ada yang seperti itu. Jika Anda memiliki penglihatan yang baik, bahkan dengan kacamata, jika tangan Anda masih kuat dan Anda memiliki kesabaran, Anda dapat menjahit dengan sempurna dari rumah, tanpa keluar, tanpa khawatir, tanpa stres, dan menghasilkan uang Anda sendiri dengan bermartabat. Anda tidak memerlukan pabrik atau menghabiskan banyak uang. Dengan mesin jahit rumah, benang yang bagus, beberapa jarum, dan keinginan untuk bekerja, Anda memiliki semua yang Anda butuhkan. Anda dapat menawarkan perubahan dasar, penyesuaian pakaian, perubahan resleting, keliman, dan penguatan. Dan jika Anda merasa berani, Anda bahkan dapat membuat pakaian yang dibuat khusus. Bahkan ada bengkel yang mengirimkan potongan kain yang sudah jadi dan Anda tinggal menjahitnya sendiri di rumah. Tahukah Anda bahwa untuk setiap pakaian yang Anda perbaiki, Anda dapat memperoleh banyak uang? Dan dengan memperbaiki beberapa saja setiap hari, Anda bisa mendapatkan penghasilan yang sama, atau bahkan lebih, daripada pensiun dasar atau masa pensiun di banyak negara. Semua dari rumah Anda, tanpa tekanan, tanpa bos, dengan kecepatan Anda sendiri. Sementara banyak orang masih mengeluh, Anda bisa menjahit mimpi, menjahit penghasilan, menjahit kebebasan Anda. Jadi tidak ada alasan. Jika Anda sudah tahu cara menjahit atau ingin tahu, sekaranglah saat yang tepat. Keterampilan tidak memiliki tanggal kedaluarsa. Jadi, teruslah maju dan teruslah maju. Nomor 2, penjualan katalog. Jika Anda mencari cara sederhana, cepat, dan efektif untuk mulai menghasilkan uang tanpa menginvestasikan banyak uang, penjualan katalog merupakan pilihan yang sangat baik. Avon, Natura, Tupperware, parfum, kosmetik, pakaian, ada katalog untuk semua selera dan gaya. Dan bagian terbaiknya adalah Anda tidak perlu memiliki toko, membayar sewa, atau memenuhi rumah Anda dengan produk.
Yang Anda butuhkan adalah keberanian untuk menawarkan, untuk menunjukkan. Saat ini, dengan bermodalkan ponsel di tangan, Anda sudah bisa berjualan lewat WhatsApp, Facebook, Instagram, bahkan saat kumpul-kumpul dengan teman atau keluarga. Kalau kamu bicara dengan orang lain, kalau kamu punya kenalan, kalau kamu tahu cara bersosialisasi, kamu sudah setengah jalan mencapainya. Apakah Anda malu untuk menawarkan? Silakan. Anda seharusnya malu untuk berdiam diri dan menyaksikan hidup Anda berlalu begitu saja tanpa melakukan apapun. Penjualan saat ini bekerja berdasarkan rekomendasi. Jika Anda merekomendasikan krim yang Anda sukai, parfum yang Anda sukai, orang-orang akan mempercayai Anda. Dan dia membeli Anda. Dan setiap pembelian berarti komisi untuk Anda. Tahukah Anda bahwa banyak orang tua memperoleh penghasilan lebih banyak dengan menjual katalog daripada jika mereka bekerja selama 8 jam sehari? Tahukah Anda bahwa ada orang yang berhasil membangun portofolio klien dan mendapat penghasilan darinya? Katalog hanyalah sebuah alat. Yang benar-benar menjual adalah Anda, energi Anda, senyum Anda, sikap Anda. Jadi singkirkan rasa takut. Tinggalkan rasa malu. Ambil katalog itu, tunjukkan kepada dunia apa yang Anda punya, dan mulailah mendapatkan kembali kebebasan finansial dan pribadi Anda. Karena itu memungkinkan. Dan Anda dapat melakukan lebih dari yang Anda pikirkan. 3. Membuat makanan atau kue kering. Tahukah Anda apa salah satu senjata rahasia yang Anda miliki, tetapi Anda mungkin tidak menyadarinya? Dapur Anda, panci Anda, penggorengan Anda, tangan Anda, resep kue Anda yang tidak ada orang lain yang bisa membuatnya. Atau apakah Anda beranggapan bahwa memasak dengan baik adalah suatu hal yang kecil? Berhenti main-main. Kalau kamu jago masak, kalau kamu jago bikin kue bolu, empanada, kue kering buatan sendiri, kamu punya emas di tanganmu. Saat ini, lebih dari sebelumnya, orang membayar untuk makanan yang dimasak di rumah. Karena mereka bosan dengan makanan olahan yang penuh pengawet dan perasa plastik. Mereka menginginkan sesuatu yang mengingatkan mereka pada masakan nenek, makanan asli. Disinilah peran Anda. Anda tidak perlu mendirikan restoran atau menghabiskan uang sewa. Anda tidak perlu gelar koki atau gelar master di bidang gastronomi. Dengan kompor yang biasa Anda miliki, panci yang biasa Anda miliki, dan keinginan Anda untuk bekerja, Anda dapat mulai berjualan kepada kenalan, tetangga, di Facebook, di WhatsApp, di pameran, dan di acara-acara kecil. Tahukah Anda bahwa selusin empanada buatan rumahan atau torta yang dibuat dengan baik terjual dalam hitungan menit dan dapat menghasilkan pendapatan 2 atau 3 kali lipat dari yang Anda belanjakan untuk bahan-bahannya? Tahukah Anda bahwa ada wanita tua yang mencari nafkah dengan membuat makanan rumahan untuk kantor atau keluarga? Rahasianya adalah mengambil risiko, mempercayai bumbu Anda, resep Anda, sentuhan Anda. Jadi kalau kamu jago masak, tapi belum bisa menghasilkan uang, lanjut aja, jangan buang-buang waktu lagi. Kotor-kotorkan tangan Anda, secara harfiah, dan mulailah memasak masa depan Anda sendiri. Nomor 4. Menawarkan layanan setrika. Tahukah Anda apa yang tidak pernah, sama sekali, Anda butuhkan? Pakaian yang disetrika. Dan tidak semua orang mau atau bisa menyetrika di rumah. Ada orang yang bekerja sepanjang hari, yang tidak punya waktu atau keinginan untuk mengangkat setrika. Dan tahukah Anda apa yang mereka lakukan? Mereka mencari seseorang yang dapat dipercaya untuk menjaga pakaian mereka tetap bersih. Disinilah peran Anda. Menyetrika adalah salah satu pekerjaan paling konsisten dan dapat diandalkan yang dapat Anda lakukan dari rumah. Anda tidak memerlukan lokasi, karyawan, atau iklan berbayar. Yang Anda butuhkan hanyalah setrika, papan, dan tanggung jawab. Dan setiap kemeja, setiap celana, setiap blus yang Anda setrika adalah uang yang masuk ke kantong Anda. Tahukah Anda bahwa di banyak lingkungan, Anda dikenakan biaya perpakaian yang disetrika, dan dengan hanya melayani 5 atau 6 pelanggan tetap, Anda dapat menjamin penghasilan tambahan setiap bulan? Tahukah Anda bahwa ada orang tua yang awalnya hanya menyetrika pakaian untuk tetangga, kini menerima pesanan lebih banyak dari yang mampu mereka tangani? Dan bagian terbaiknya adalah, Anda melakukannya di waktu Anda sendiri, dengan kecepatan Anda sendiri, tanpa harus meninggalkan rumah. Jadi jangan datang kepada saya dengan gagasan bahwa sudah terlambat atau siapa yang akan mempekerjakan saya. Berhenti main-main. Selalu ada seseorang yang butuh pakaiannya siap untuk rapat, wawancara, atau sekadar agar terlihat menarik. Dan Anda bisa menjadi solusinya. Ambil setrika itu, nyalakan gairah Anda, dan mulailah menyetrika kehidupan baru Anda juga.
dengarkan baik-baik. Jika ada hal yang saya katakan sejauh ini berkesan bagi Anda, tunggu sampai Anda mendengarkan semua hal berikutnya. Ini akan membuka mata Anda. Namun pertama-tama, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini agar Anda tidak ketinggalan video saya. Berikan tanda suka, dan beritahu saya dari kota atau negara mana Anda mendengarkan saya. Jangan lupa untuk menghentikan video sebentar dan beritahu saya di mana Anda menontonnya. Jadi sekarang, mari kita lanjutkan dengan pekerjaan sederhana yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkan uang tambahan. Baiklah, mari kita lanjutkan ke nomor 5, yaitu cuida casas. Apakah Anda menginginkan pekerjaan di mana Anda tidak harus mengangkat beban, berlari, atau berdiri sepanjang hari? Di mana Anda pada dasarnya dibayar untuk hadir, peduli, dan mengawasi. Jadi dengarkan baik-baik. Menjaga rumah. Tahukah Anda bahwa ada orang yang melakukan perjalanan, berlibur di akhir pekan, atau pergi bekerja dan membutuhkan seseorang untuk menjaga mereka? Tidak untuk pembersihan mendalam atau pekerjaan berat. Tidak, hanya untuk berjaga-jaga, menjaga kehadiran, menyiram tanaman, menyalakan lampu, memberi sedikit gerakan pada rumah agar tidak tampak terbengkalai. Dan tahukah Anda siapa yang mereka cari? Seseorang yang dapat dipercaya, seseorang yang bertanggung jawab, yang tidak membawa orang asing, yang merawatnya seolah-olah dia adalah anaknya sendiri. Dan di sana, sahabatku, jika kamu seorang wanita dewasa, serius, dan setia pada kata-katamu, kamu punya semua yang kamu butuhkan. Tahukah Anda bahwa ada orang yang membayar mahal hanya untuk mengetahui bahwa rumah mereka berada di tangan yang aman? Dan yang lebih hebatnya lagi, ada yang memperbolehkan Anda menggunakan dapur, menonton TV, atau memelihara anjing atau kucing jika Anda memilikinya. Ini bukan tugas, melainkan kesempatan untuk menunjukkan bahwa usia mendatangkan kepercayaan diri, pengalaman, dan tujuan hidup. Dan itu, di dunia saat ini, bernilai emas. Tunjukkan pada mereka bahwa Anda masih bisa menjadi penjaga rumah. Ayo, lakukan saja, karena merawat rumah dapat menjadi langkah pertama untuk membangun kembali rumah Anda. Nomor 6. Siapkan makanan yang cepat dan mudah untuk dijual. Apakah Anda menginginkan ide yang lebih mudah, cepat, dan lezat untuk mulai menghasilkan uang? Mulailah menyiapkan sarapan, roti buatan sendiri, prapizza, atau salad buah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena Anda bisa menghafalnya. Atau apakah Anda akan memberitahu saya bahwa Anda tidak pernah menguleni roti, tidak pernah membuat salad buah, atau tidak pernah memanggang pizza dalam hidup Anda? Ayolah, jangan berbohong padaku. Saat ini orang mencari makanan rumahan, sederhana, sehat dan bersedia membayar seseorang untuk menyiapkannya bagi mereka. Tahukah Anda apa artinya bagi sebuah kantor ketika Anda membawakan mereka sarapan buatan sendiri? Atau untuk ibu yang sibuk, bisakah Anda memberinya pizza siap saji yang siap dimasukkan ke oven? Mereka mengambilnya dari tangan Anda dan Anda tidak memerlukan investasi besar. Sedikit tepung, sedikit buah segar, oven biasa, beberapa cetakan, dan Anda siap untuk memulai. Anda dapat berjualan di lingkungan sekitar Anda, di media sosial, di pekan raya lokal, kepada kenalan, atau ke usaha kecil. Tahukah Anda bahwa satu sarapan rumahan yang disajikan dengan baik dapat dijual dengan harga 2 atau 3 kali lipat dari biaya pembuatannya? Tahukah Anda bahwa satu batch pizza siap saji dapat memberi Anda keuntungan selama seminggu penuh? Anda tidak perlu menjadi koki. Anda harus pintar. Anda perlu menyadari bahwa apa yang Anda tahu cara melakukannya adalah berharga. Jadi, jika Anda masih ragu, berhentilah main-main. Dapur Anda adalah pabrik Anda, oven Anda adalah mesin Anda, tangan Anda adalah modal Anda. Uleni, potong, panggang, hias, jual. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak keluhan. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang berani menawarkan apa yang mereka tahu bagaimana melakukannya. Nomor 7. Pendamping bagi orang dewasa yang lebih tua. Apakah Anda ingin melakukan pekerjaan yang tidak melelahkan tubuh Anda, yang tidak membunuh Anda karena kelelahan, tetapi tetap mengisi jiwa Anda? Kemudian mulailah mendampingi orang dewasa yang lebih tua lainnya. Dan saya tidak berbicara tentang melakukan pekerjaan medis, angkat beban, atau menjadi perawat. Saya berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih berharga. Menyediakan perusahaan. Tahukah Anda bahwa ribuan orang lanjut usia menghabiskan hari-hari mereka sendirian, terisolasi, terlupakan? Tahukah Anda bahwa bagi banyak orang, mendengar seseorang membacakan buku, mendengarkan mereka, atau mengajak mereka jalan-jalan dapat mengubah hidup mereka? Dan disitulah Anda berperan. Dengan pengalaman Anda, dengan pembicaraan Anda,
dengan kehadiran Anda yang sederhana. Tahukah Anda bahwa beberapa keluarga membayar seseorang yang mereka percaya untuk menemani orang tua atau kakek nenek mereka selama beberapa jam sehari? Dan itu bukanlah amal ataupun rasa kasihan. Itu adalah suatu pelayanan manusia yang penting, yang tidak semua orang dapat menyediakannya. Anda tak perlu berlari, Anda tak perlu mengangkat, Anda tak perlu melakukan juggling. Anda membutuhkan hati, tanggung jawab, dan keinginan untuk berada di sana. Sementara orang lain berpikir mereka tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan, Anda dapat menawarkan sesuatu yang lebih berharga dari apapun. Waktu berkualitas. Jadi, jika kamu masih merasa dirimu tidak berguna, berhentilah mengganggu dirimu sendiri. Anda punya suara, Anda punya hati, Anda punya kehadiran. Dan itu, hari ini, adalah hadiah yang sangat dibutuhkan banyak orang. Semangat! Karena dengan mendampingi orang lain, Anda juga mendampingi diri Anda sendiri dalam babak kehidupan yang baru ini. Nomor 8. Rajutan tangan. Jika Anda tahu cara merajut, Anda memiliki harta karun di tangan Anda. Dan jika Anda belum tahu tetapi ingin belajar, Anda telah tiba pada saat yang tepat untuk melakukannya. Karena merajut bukan hanya kegiatan nenek-nenek yang membosankan. Berhentilah mengutak-atik gambar lama itu. Merajut berarti berkreasi dengan tangan Anda, mengubah benang menjadi kehangatan, mengubah waktu Anda menjadi sesuatu yang menghangatkan, menggairahkan, dan menjual. Tahukah Anda bahwa kain buatan tangan kini lebih modis dari sebelumnya? Khusus untuk bayi, untuk musim dingin, untuk hadiah yang dipersonalisasi. Topi, syal, selimut, sepatu, sweater. Orang-orang mencarinya, menghargainya, dan membayarnya. Dan yang terbaik dari semuanya, Anda tidak perlu berlari, berdiri, atau meninggalkan rumah. Anda dapat merajut sambil duduk di kursi berlengan, ditemani secangkir teh di samping Anda, sambil mendengarkan musik atau menonton TV, dengan kecepatan Anda sendiri, dan dengan tenang. Dan setiap jahitan yang Anda buat adalah uang yang Anda rajut. Tahukah Anda bahwa selimut bayi rajutan tangan dapat bernilai lebih dari pekerjaan sehari di banyak bidang? Tahukah Anda ada pameran, toko daring, dan grup penjualan tempat Anda dapat menawarkan semua hasil rajutan Anda? Anda tidak perlu berusia 20 tahun atau memiliki 1000 pengikut. Anda membutuhkan hasrat untuk mencipta, hasrat untuk berusaha, hasrat untuk merasa hidup kembali. Jadi jangan datang kepada saya dengan anggapan bahwa ini akan membuang-buang waktu. Tidak, sayang, ini tentang menggunakan waktumu dengan bijak. Merajut bukan sekadar menghabiskan waktu, tetapi membangun babak baru dalam hidup, jahitan demi jahitan. Nomor 9. Menjual tanaman. Apakah Anda menginginkan pekerjaan yang tidak hanya menghasilkan uang, namun juga menyehatkan jiwa Anda? Mulai menjual tanaman dan bunga. Anda tidak dapat membayangkan betapa terapeutiknya mengotori tangan Anda dengan tanah, menyiram, dan menyaksikan sesuatu yang lahir dari Anda tumbuh. Itu seperti memberi diri Anda kehidupan sambil membantu orang lain mengisi rumah mereka dengan warna hijau, warna, dan harapan. Tahukah Anda bahwa saat ini orang-orang sangat ingin memenuhi teras, balkon, dan apartemen mereka dengan tanaman? Tahukah Anda bahwa barang tersebut terjual lebih cepat daripada peralatan bekas lainnya? Tanaman yang disajikan dengan baik, pot yang cantik, beberapa pucuk, dan selesai. Dan Anda tidak perlu pembibitan raksasa atau menjadi insinyur pertanian. Dengan beberapa penanam, beberapa potongan, sedikit tanah, dan kemauan untuk bekerja, Anda bisa memulai. Anda dapat menjualnya di pameran, ke tetangga, di media sosial, atau tepat di luar pintu depan Anda. Tahukah Anda bahwa tanaman yang membutuhkan waktu sebulan untuk tumbuh dapat dijual dengan harga 5 atau 10 kali lipat dari harga aslinya? Tahukah Anda bahwa banyak orang lanjut usia saat ini memperoleh kehidupan yang tenang dari hal ini, mengisi hidup mereka dengan warna dan tujuan? Jadi jika Anda mencintai alam, jika Anda mencintai menciptakan kehidupan, jika Anda ingin menghasilkan uang dengan melakukan sesuatu yang juga menyembuhkan jiwa Anda, jangan buang waktu Anda menonton orang lain melakukannya. Tanam masa depan Anda sendiri. Menabur hari ini untuk menuai hari esok. Dan jangan takut untuk memulai, karena tidak ada usia untuk berkembang lagi. Nomor 10. Jaga anak-anak. Apakah Anda salah satu wanita sabar dan penyayang yang tahu cara menenangkan amukan dengan pandangan dan pelukan? Jadi, Anda memiliki bakat yang nilainya setara dengan emas. Penitipan anak. Saat ini, ada ratusan orang tua yang putus asa mencari seseorang yang dapat mereka percaya untuk menjaga anak-anak mereka selama beberapa waktu sementara mereka bekerja,
Bukan untuk membesarkan mereka, karena itulah yang mereka lakukan, tetapi untuk mendampingi mereka, memberi mereka rasa aman, dan mengawasi mereka selama beberapa jam dalam lingkungan yang tenang dan akrab. Dan apa yang lebih baik dari rumah Anda? Tempat yang hangat dan aman yang berbau seperti rumah sungguhan, bukan kamar bayi yang dingin, terbuat dari plastik dan semen. Tahukah Anda bahwa banyak orang tua lebih suka menitipkan anak-anaknya pada orang yang lebih tua, bertanggung jawab, dan berpengalaman daripada menitipkan anak remajanya yang bahkan tidak tahu cara menyiapkan camilan? Tahukah Anda bahwa sekadar menjadi seorang nenek dan memiliki kesabaran dalam menjalani hidup, sudah memberi Anda keuntungan besar? Dan Anda tidak membutuhkan kolam bola raksasa atau taman hiburan. Dengan cerita, permainan sederhana, lagu, dan cinta, Anda dapat menawarkan layanan terbaik di dunia. Perawatan yang dilakukan dengan cinta, yang hampir tidak pernah Anda lihat lagi. Jadi jika kamu menghabiskan hidupmu dengan mengatakan kamu mencintai laki-laki, tapi tidak melakukan apa-apa dengan itu, berhentilah bercanda. Saya mengubah cinta itu menjadi sumber pendapatan. Dan saat Anda melakukannya, penuhi rumah Anda dengan tawa, kehidupan, dan gerakan. Karena mengasuh anak bukan sekadar pekerjaan biasa. Ini adalah cara untuk terus meninggalkan jejak Anda di dunia. Nomor 11. Penjaga anjing. Tahukah Anda bahwa ada ratusan orang yang mengurung anjing sepanjang hari karena mereka bekerja di luar dan bahkan tidak punya waktu untuk mengajaknya jalan-jalan? Tahukah Anda bahwa pemilik yang sama bersedia membayar Anda hanya untuk memberi mereka apa yang tidak dapat mereka berikan? Jalan-jalan, menghirup udara segar, sedikit kebahagiaan? Dan jangan katakan itu melelahkan. Saya tidak menyuruh Anda untuk mengeluarkan 20 anjing sekaligus seperti dalam film. Berhenti main-main. Dengan 1 atau 2 orang sekaligus, berjalan dengan tenang, Anda sudah terjamin mendapat penghasilan tambahan. Tahukah Anda bahwa banyak penjaga anjing mematok tarif per hari atau per minggu? Dan jika Anda membangun basis klien kecil di lingkungan Anda dapat menghasilkan banyak uang hanya dengan berjalan kaki, menghirup udara segar, dan menikmati momen kebebasan. Anda tidak perlu menjadi seorang atlet. Anda harus konsisten, tepat waktu, bertanggung jawab. Seseorang yang mencintai hewan dan memahami bahwa, bagi banyak keluarga, anjing adalah bagian dari hati mereka. Jadi kalau kamu suka hiking, kalau kamu suka binatang, dan kalau kamu masih mencari-cari alasan untuk tidak pergi, berhentilah mengganggu dirimu sendiri. Jalan-jalan sendiri, ajak anjing, kenakan biaya untuk jalan-jalannya, dan, dalam prosesnya, mulailah fase baru dalam hidup Anda. Ayo, gila! Anjing-anjing sudah menunggu, begitu pula uangnya. Nomor 12. Sewa kamar. Apakah Anda memiliki kamar kosong di rumah Anda? Apakah Anda memiliki apartemen kecil yang tidak Anda gunakan? Jangan biarkan ia tergeletak di sana dan berdebu. Berhenti main-main. Gunakan itu untuk bekerja. Sewalah per bulan, per minggu, per hari, jika Anda mau. Saat ini, berkat internet, Anda dapat menawarkan kamar kepada pelajar, pekerja, wisatawan, atau orang-orang yang perlu menghabiskan waktu di kota Anda. Tahukah Anda bahwa menyewakan 1 kamar saja dapat memberi Anda penghasilan tetap setiap bulan, tanpa harus melakukan apapun selain membersihkan dan merapikan? Tahukah Anda bahwa banyak orang lanjut usia hidup dari ini dan tidak bergantung pada siapapun? Dan Anda tidak perlu melakukan investasi besar. Dengan tempat tidur yang nyaman, spray yang bersih, tempat yang rapi, dan sedikit niat baik, Anda siap berangkat. Organisasi, kebersihan, keseriusan. Hanya itu yang Anda butuhkan. Dan dalam waktu singkat, ruangan yang terlupakan itu bisa menjadi penyelamat finansial kecil Anda. Jadi jika Anda berdiri di sana menatap dinding kosong dan berpikir, apa yang harus saya lakukan dengan ruang ini? Berikan padanya saat Anda melakukannya. Rumah Anda bukanlah museum, tetapi sebuah kesempatan. Ubah meter persegi Anda menjadi tagihan dan usaha Anda menjadi ketenangan pikiran. Nomor 13. Mendirikan stand di pekan raya. Tidak masalah apakah Anda membuat gelang, syal, manisan tradisional, roti buatan sendiri, selai, dekorasi rumah, tanaman dalam pot cantik, atau apapun yang Anda kuasai. Selalu, dan selamanya, ada orang di luar sana yang mencari hal-hal yang dibuat dengan jiwa, dengan tangan, dengan cinta yang baik. Tahukah Anda bahwa di hampir setiap kota dan daerah terdapat pekan raya lokal, pekan raya wirausaha, pekan raya makanan, atau pekan raya kerajinan? Bisa di taman, alun-alun, depan gereja, dimanapun Anda tidak menduganya.
Dan tahukah Anda bahwa pekerjaan sederhana dapat menjadi penyelamat finansial dan emosional Anda? Anda tidak perlu menghabiskan banyak uang atau melakukan sesuatu yang rumit. Yang Anda butuhkan hanyalah meja kecil, taplak meja yang cantik, produk Anda yang ditata dengan baik, senyuman, dan keinginan Anda untuk keluar dan menunjukkan apa yang dapat Anda lakukan. Itu saja. Anda akan terkejut betapa banyak orang tua di tempat-tempat ini tidak hanya berhasil menjual dan mendapatkan sedikit uang, tetapi juga merasa menjadi bagian dari sesuatu lagi. Mereka terhubung, berbicara, tertawa, dan bercerita. Mereka mendapatkan kembali perasaan memiliki, perasaan komunitas, perasaan, saya masih di sini dan saya berharga. Mendirikan kios di Pekan Raya bukan hanya tentang berjualan. Ini tentang berbagi apa yang Anda ketahui, menunjukkan apa yang Anda lakukan dengan tangan Anda, dan menyampaikan cerita Anda melalui kreasi Anda. Itu adalah tindakan mencintai diri sendiri. Jadi jika Anda sedang duduk di rumah dan berpikir, saya tidak tahu harus berbuat apa, hentikanlah. Apa yang Anda ketahui memiliki nilai. Apa yang Anda lakukan memiliki nilai. Anda hanya perlu mengeluarkannya dari laci, menaruhnya di meja kecil dan menunjukkannya kepada dunia. Saya yakinkan Anda bahwa disinilah jalan Anda kembali menuju kemerdekaan dimulai. Karena pameran bukan sekadar tempat berjualan, tetapi panggung di mana Anda bisa merasa menjadi tokoh utama dalam cerita Anda sendiri lagi. Nomor 14. Memberikan pelajaran privat. Apakah Anda memiliki kesabaran? Apakah Anda termasuk orang yang bisa menjelaskan sesuatu tanpa menjadi marah, mengulang sesuatu sebanyak yang diperlukan, dan memahami bahwa tidak semua orang belajar dengan kecepatan yang sama? Jadi, sahabatku, Anda tidak ada di sini untuk tinggal dan menonton televisi sepanjang hari. Anda di sini untuk mengajar. Saat ini, ada ribuan orang tua yang putus asa mencari seseorang untuk membantu mereka mengerjakan pekerjaan rumah anak-anaknya. Baik itu pecahan, baik itu membaca dengan baik itu menulis tanpa kesalahan, baik itu memahami teks sekolah. Dasar-dasar. Hal yang penting. Dan tidak, Anda tidak perlu menjadi seorang doktor pendidikan, atau memiliki ijazah yang tergantung di setiap dinding. Yang Anda butuhkan adalah empati, kejelasan, kasih sayang, dan keinginan untuk berbagi apa yang Anda ketahui. Tahukah Anda, banyak orang tua yang lebih suka anaknya belajar dengan orang yang lebih tua, lebih berpengalaman, yang bisa memberikan ketenangan dan keyakinan, dibanding dengan anak muda yang belum bisa menjelaskan sesuatu dan kurang sabar? Tentu saja. Karena Anda memiliki sesuatu yang tidak dapat dipelajari dalam buku, Anda memiliki kebijaksanaan hidup. Dan bagian terbaiknya, Anda dapat mengajarkan kelas-kelas ini dari ruang makan Anda, teras Anda, patio Anda, atau bahkan melalui panggilan video jika Anda sedikit paham teknologi. 1 anak, 2 anak, beberapa jam seminggu, dan Anda sudah menghasilkan penghasilan tetap. Tahukah Anda bahwa satu les privat yang dibayar dengan baik dapat menghasilkan lebih banyak uang daripada menghabiskan 1 sore penuh jika Anda melakukan pekerjaan lain? Dan jika orang tua menyukai cara Anda mengajar, mereka akan merekomendasikan Anda. Jadi, sedikit demi sedikit, Anda membangun klien Anda sendiri. Jadi, jika Anda tahu cara mengajar, dan Anda masih bertanya-tanya apakah itu bermanfaat, berhentilah. Jangan sembunyikan apa yang Anda ketahui seolah-olah itu tidak berharga. Anak-anak zaman sekarang membutuhkan seseorang seperti Anda, dengan kesabaran, dengan hati, dengan sentuhan khusus yang hanya datang seiring bertambahnya usia. Ajari mereka, dan pada saat yang sama, ingatkan diri Anda sendiri bahwa Anda masih memiliki banyak hal untuk diberikan. Dan itu saja. Tidak ada alasan lagi. Saya baru saja menunjukkan kepada Anda 14 pekerjaan nyata. 14 cara untuk merasa berguna lagi. 14 cara yang mungkin untuk bangkit kembali dan mendapatkan kembali harga diri, kekuatan, dan kemandirian Anda. Dan tidak, saya tidak peduli apakah Anda berusia 60, 70, atau 80 tahun. Tidak masalah jika mereka mengatakan bahwa Anda terlalu tua, bahwa Anda tidak sanggup lagi, atau bahwa Anda sebaiknya tetap tinggal di sini. Biarkan mereka bicara. Selama Anda masih hidup, selama Anda masih bisa bergerak, berpikir, berkarya, selama Anda mempunyai ide, keterampilan, mimpi, Anda bisa memulai sesuatu yang baru. Satu-satunya hal yang harus Anda hilangkan adalah rasa takut. Sisanya masih sangat berguna bagi Anda. Jadi katakan padaku, apakah kamu akan tetap duduk dan menunggu untuk melihat apakah hidup memberimu izin? Atau apakah Anda akan berhenti sekarang untuk menulis bab paling berani dalam kisah Anda? Karena tahap ini bukanlah akhir. Ini awal versi baru Anda.
yang lebih bebas, lebih kuat, dan lebih terjaga. Waktunya mencari alasan sudah berakhir. Sekarang saatnya untuk mengambil keputusan dimulai. Dan sekarang setelah Anda mendengar semua ini, saya ingin mendengar dari Anda. Apa yang paling menyentuh Anda tentang pesan ini? Apakah Anda melihat bayangan diri Anda di suatu tempat? Apakah Anda sedang mengerjakan sesuatu hari ini? Apakah Anda selalu menjadi seorang pejuang? Apakah penghasilan Anda cukup untuk hidup sesuai keinginan Anda? Tinggalkan komentar Anda di bawah. Saya ingin sekali mendengar cerita Anda, pengalaman Anda, pemikiran Anda. Dan jika video ini menggerakkan Anda, jika terasa bagus, silakan bagikan. Karena mungkin orang lain di luar sana perlu mendengar kata-kata ini, dan Anda dapat menjadi saluran untuk menyampaikannya kepada mereka. Dan jika Anda belum berlangganan, lakukan sekarang, karena akan banyak lagi video seperti ini yang akan datang, dibuat dengan sepenuh hati, dirancang untuk Anda, yang masih memiliki banyak hal untuk diberikan. Dan jika video ini membuka mata Anda, maka Anda tidak akan melewatkan video berikutnya yang saya tinggalkan di sini untuk Anda. Klik dan terus ubah kebiasaan Anda, pikiran Anda, dan keinginan Anda untuk hidup. Karena yang terbaik belum datang. Sampai jumpa lain waktu. Pelukan erat. Kalau Anda bagian dari komunitas ini, kalau Anda sudah mengikuti saya cukup lama, Anda mungkin tahu cara saya bicara, langsung ke intinya, tanpa basa-basi yang tidak perlu, tanpa menutup-nutupi hal-hal yang pahit. Dan hari ini tidak akan ada pengecualian. Jadi bersiaplah, karena apa yang akan Anda dengar tidaklah lembut atau benar secara politis. Ini bukan pesan yang penuh dengan frasa-frasa indah atau nasihat majalah, ini adalah sebuah kejutan, sebuah tamparan di wajah realitas. Video hari ini berjudul, 14 hal yang dilakukan wanita bahagia di atas usia 63 setiap hari. Namun jangan terkecoh, ini bukanlah formula ajaib atau ritual Pinterest. Di sini kita akan berbicara tentang wanita sejati. Wanita yang hidupnya tidak diperlakukan dengan acuh tak acuh, yang menanggung kehilangan, pengkhianatan, pengabaian, dan rasa sakit yang mendalam. Namun mereka memilih untuk tidak hancur, tidak menjadi getir, dan tidak menjadi bayangan diri mereka sendiri. Apakah Anda ingin tahu mengapa beberapa wanita, setelah usia 63 tahun, tetap tersenyum sepenuh hati, sementara yang lain terus mengeluh dan meratap hingga menghembuskan nafas terakhir? Saya akan katakan terus terang, itu bukan keberuntungan. Itu sebuah pilihan. Itulah yang mereka lakukan, setiap hari yang diberkati. Itulah keputusan-keputusan kecil, gerakan-gerakan kecil, kebiasaan-kebiasaan sederhana namun berani, pilihan-pilihan sehari-hari yang, meskipun menyakitkan, menopang, menyelamatkan, dan menyegarkan. Dan jika Anda juga lelah bertahan hidup dengan autopilot, jika Anda ingin mulai hidup dengan sebenarnya, pesan ini ditujukan untuk Anda. Tetaplah bersama saya saat kita menganalisis 14 hal itu bersama-sama. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung ke yang pertama. Dan ini penting, mereka memilih untuk menertawakan kehidupan daripada menangisinya setiap hari. Sebab, sayangku, ada dua cara menjalani setiap hari, merangkak seolah-olah semuanya adalah tragedi, atau berjalan ringan, dengan senyuman di wajah dan keinginan untuk terus maju dengan utuh. Dan saya katakan dengan jelas, perempuan yang meski usianya sudah lanjut, masih berseri-seri matanya, masih berapi-api hatinya, bukanlah mereka yang paling sedikit menderita. Mereka adalah orang-orang yang belajar untuk lebih banyak tertawa, lebih sedikit mengeluh, melihat kekacauan dan menemukan percikan humor di dalamnya. Tahukah Anda apa yang dilakukan wanita-wanita hebat ini? Mereka bangun setiap pagi dan, meskipun lutut, punggung, jiwa, atau kesunyian rumah kosong mereka terasa sakit, mereka memilih untuk tertawa. Mereka memilih untuk mencari cara menghabiskan hari secara berbeda, meskipun itu tidak sempurna. Mereka tidak hidup dengan cemberut atau keluhan di ujung lidah mereka. Mereka menjalani kehidupan yang santai dan penuh kegembiraan, dengan senyuman yang tidak hanya tersungging di bibir, tetapi senyuman yang datang dari dalam, lahir dari ketangguhan. Sebab, hati-hati, tertawa bukan berarti pura-pura bodoh, bukan pula mengingkari masalah. Tertawa adalah tindakan kecerdasan emosional. Yaitu dengan melihat ke cermin, melihat kerutan, bekas luka, dan berkata lembut kepada diri sendiri, lihat betapa baiknya aku mengingat semua yang telah kulalui. Makanan terbakar, dan alih-alih menangis, Anda malah tertawa terbahak-bahak. Rasanya seperti lupa membawa kunci rumah dan alih-alih menyelesaikan semuanya, Anda malah berakhir tertawa sendirian seperti orang gila yang tidak bisa melupakan tragedi kecil dalam kehidupan sehari-hari. Nyalakan radio, gerakan pinggul sedikit, menarilah sendirian di dapur seolah tidak ada seorang pun yang melihat,
karena Anda tidak berutang penjelasan kepada siapapun. Tertawalah ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan, ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan, ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan, dan katakan, baiklah, saya masih di sini dan akan terus maju. Wanita bahagia tidak dilahirkan dalam kehidupan yang mudah, mereka belajar melihatnya secara berbeda. Bila kamu tidak tertawa, bila kamu tidak menemukan alasan untuk bersyukur, untuk berbahagia atas apa yang masih kamu miliki, sedikit demi sedikit kamu akan memudar, tanpa menyadarinya. Dan itu tidak adil. Jangan menunggu hari yang sempurna yang tidak pernah datang. Sekaranglah saatnya untuk berbahagia, dengan apa adanya, dengan siapa dirimu, dengan apapun yang tersisa. Dan tahukah Anda apa? Ilmu pengetahuan mendukungnya. Penelitian menunjukkan bahwa orang tua yang sering tertawa tidak hanya hidup lebih lama, tetapi juga mampu mengatasi rasa sakit dan nyeri fisik dengan lebih baik dan memiliki risiko depresi yang lebih rendah. Tertawa adalah obat. Gratis, tidak memerlukan resep dokter, dan tidak bergantung pada sistem jaminan sosial apapun. Itu milikmu. Wanita bahagia tidak hidup hanya dengan tertawa sepanjang hari, tidak. Namun mereka memilih melihat sisi baiknya, bukan sisi buruknya. Mereka memilih untuk fokus pada apa yang mereka miliki, pada apa yang dapat mereka lakukan, meskipun itu hanya sedikit. Mereka memilih melihat gelas setengah penuh, bahkan jika gelas itu penuh kerutan, kenangan, dan bekas luka. Karena mereka memahami sesuatu yang penting, hidup itu tidak sempurna, tetapi bisa indah jika Anda melihatnya melalui mata yang berbeda. Anda tidak dapat membeli itu, Anda tidak dapat mewarisi itu, Anda tidak dapat memberikannya kepada siapapun. Ia dibangun, setiap hari, dengan sikap. Jadi jika Anda ingin benar-benar hidup, bukan hidup secara otomatis, mulailah dengan tertawa. Tertawalah pada dirimu sendiri, pada kesalahan-kesalahanmu, pada kekeliruan-kekeliruanmu, pada apa yang salah. Tertawalah sampai kecemasanmu mereda. Tertawalah karena Anda berutang pada diri Anda sendiri. Karena kamu layak mendapatkannya. Karena Anda masih punya waktu. Dan jika kamu menatapku dengan wajah masam, lengan disilangkan, dan berpikir, tapi aku tidak seperti itu, bangunlah. Tertawa adalah tindakan pemberontakan. Itu seperti menatap kesakitan di wajah dan berkata, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Itulah memilih kegembiraan di dunia yang seringkali hanya ingin melihat Anda terpuruk. Itu mengingatkan diri Anda bahwa Anda masih hidup, bahwa Anda masih bisa merasakan kenikmatan, meski itu kecil, secangkir teh hangat, obrolan dengan teman, pesan lucu dari cucu perempuan Anda. Anda tidak butuh kembang api. Anda perlu membuka diri terhadap tawa, bahkan jika jiwa Anda gemetar. Wanita bahagia tidak tertawa karena segalanya berjalan baik bagi mereka. Mereka tertawa karena mereka tahu bahwa jika mereka menunggu segalanya sempurna, mereka akan mati dengan sedih, dan jika Anda sudah berada di sisi lain dengan wajah muram selama berminggu-minggu, berapa lama Anda akan terus bersikap seperti itu? Ubahlah dirimu atau takkan ada yang berubah. Hidup takkan menunggu dan waktu takkan memaafkan. Tertawalah dengan caramu sendiri. Dengan apapun yang kau miliki, tetapi tertawalah, karena jika kau kehilangan tawa, kau kehilangan dirimu sendiri. Jadi ya, tertawalah lebih banyak, bahkan jika kau tidak menyukainya, bahkan jika itu tidak sempurna. Karena siapapun yang tertawa setiap hari akan tetap hidup di dalam, dan siapapun yang memendam rasa pahit akan menua lebih cepat daripada yang tubuhnya. Perintahkan. 2. Mereka tidak mengunci diri, mereka mencari orang yang memberi mereka tambahan, bukan yang negatif, dan ya, tentu saja, karena tetap terkunci di antara 4 dinding, menyaksikan hari-hari berlalu seolah-olah Anda tidak punya apapun lagi untuk diberikan, adalah resep sempurna untuk layu dalam hidup. Wanita bahagia bukanlah mereka yang dikelilingi oleh orang sepanjang waktu. Mereka adalah mereka yang tahu bagaimana memilih dengan siapa mereka akan bersama, dan yang tidak akan pernah lagi. Mereka menjauh dari orang-orang yang menghabiskan mereka, yang menguras energi mereka, yang setiap kali mereka membuka mulut, itu adalah untuk melemparkan getaran buruk pada mereka. Berhentilah bermain-main dengan orang-orang yang mengambil dari Anda, potong dan lanjutkan, karena waktu yang Anda miliki adalah emas, dan Anda tidak dapat memberikannya kepada sembarang orang. Dan tidak, itu tidak berarti Anda berada di ponsel Anda sepanjang hari atau pergi ke rapat, itu berarti Anda mencari koneksi nyata, orang-orang yang dapat Anda ajak bicara tanpa merasa dihakimi, seorang teman yang mendengarkan Anda, tetangga yang berbagi teman dengan Anda, atau kelompok membaca tempat Anda merasa dihargai. Anda tahu apa yang terjadi? Kesepian tidak selalu bisa disembuhkan dengan kebersamaan, terkadang bisa disembuhkan dengan kualitas, dengan satu orang yang baik padamu, dengan percakapan yang membuatmu tersenyum, dengan seseorang yang berkata, aku kangen kamu, dan tidak, maukah kamu membantuku? Ah,
Betapa berbedanya rasanya saat Anda berbicara kepada seseorang yang memberi manfaat bagi Anda, bukan? Ketika Anda meninggalkan perjumpaan itu dengan lebih ringan, dengan suara yang lebih kuat, dan tidak seperti setelah berbicara dengan putri Anda yang menelepon Anda hanya untuk menumpahkan masalahnya kepada Anda dan memotong pembicaraan ketika Anda ingin menceritakan sesuatu. Wanita yang bahagia tidak lagi mempercayai cerita itu, mereka tidak mengemis perhatian, mereka tidak merendahkan diri untuk mendapatkan cinta, mereka tidak menerima remah-remah kasih sayang, dan jika tidak ada seorang pun di sekitar, mereka tetap mencari diri mereka sendiri, mereka menciptakan, mereka membuka diri terhadap dunia, mereka pergi ke alun-alun, mereka mendaftar untuk sebuah lokakarya, mereka berbicara kepada seseorang di penjual sayur, karena mereka mengerti bahwa tetap terkunci tidak hanya secara fisik, tetapi juga emosional, mengunci diri dalam keluhan, dalam nostalgia, dalam keadaan tidak ada yang mencintaiku, menggali lubang Anda sendiri, dan kemudian Anda mengeluh tentang berada di titik terendah. Apakah Anda ingin baik-baik saja? Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang membuat Anda merasa baik, dan jika Anda tidak memilikinya, pergilah dan carilah mereka, jangan menunggu seseorang mengetuk pintu, Anda adalah orang yang harus pergi ke dunia. Karena jika Anda tidak pergi keluar, jika Anda tidak bergerak, tahun-tahun Anda akan berlalu dalam waktu singkat, dan saya bukan orang yang mengatakan ini, data juga mengatakan demikian, penelitian tentang penuaan yang sehat menunjukkan bahwa orang tua dengan ikatan sosial yang kuat memiliki risiko lebih rendah mengalami penurunan kognitif, lebih sedikit depresi, dan kualitas hidup yang lebih baik. Dengan kata lain, berbicara dengan seseorang yang membuat Anda merasa baik tidak hanya menyenangkan. Itu adalah obat untuk jiwa dan tubuh. Jadi ya, wanita yang bahagia tidak mengisolasi diri mereka sendiri. Mereka tidak berdiam diri. Mereka tidak mengunci diri di dunia mereka sendiri. Mereka pergi keluar, mereka mencari, mereka memilih, dan mereka mengelilingi diri mereka. Dengan apa yang mengangkat mereka? Nomor 3, mereka tak lagi meminta izin untuk menjadi diri sendiri. Semuanya sudah berakhir, karena akan tiba saatnya dalam hidup ketika Anda harus berhenti memedulikan apa yang orang lain katakan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka harapkan. Wanita yang bahagia tidak berdandan agar diterima, mereka tidak menundukkan kepala karena takut akan apa yang akan dikatakan orang lain, mereka tidak berdandan agar diterima, mereka bukan lagi untuk berpura-pura, atau untuk berhubungan baik dengan semua orang. Apakah Anda ingin berdandan dengan blus penuh bunga? Apakah kamu memakainya? Apakah Anda ingin pergi berdansa sendirian di usia 75? Ayolah, maksudmu aku tidak ingin melihatmu lagi? Anda mengatakannya, Anda tidak perlu izin untuk bebas, terutama di usia ini. Tahukah Anda berapa banyak tahun yang Anda habiskan untuk melakukan apa yang diharapkan dari Anda? Mengatakan ya saat kamu ingin mengatakan tidak, tetap diam karena takut, bertahan agar tidak terlihat buruk, berhenti main-main dengan rasa bersalah, belajar, bangkit dan terus maju. Karena jika kamu tidak memilih dirimu sendiri, tidak ada yang akan melakukannya untukmu. Wanita bahagia tidak merasa bersalah karena bersinar. Mereka tidak meredupkan cahaya mereka agar orang lain tidak merasa dibayangi. Mereka tidak lagi mencari pengakuan. Mereka mencari kedamaian dan kedamaian itu muncul saat kamu melepaskan topengmu dan menunjukkan dirimu apa adanya. Dengan segala dirimu, lega rasanya, bukan? Bahasa Indonesia, mampu mengatakan apa yang Anda pikirkan, bahkan jika tidak semua orang setuju, mampu meninggalkan tempat di mana Anda tidak merasa baik, tanpa memberikan penjelasan, mampu melihat hidup Anda dengan jujur dan berkata, saya tidak akan berbohong kepada diri saya sendiri lagi. Dan ingatlah, saya tidak mengatakan itu tidak menyakitkan pada awalnya, karena ya, menyakitkan mengecewakan mereka yang telah mengikat Anda dengan gagasan mereka tentang Anda, tetapi jauh lebih menyakitkan untuk mengkhianati diri sendiri. Jangan lupa, kebebasan bukanlah melakukan apa yang Anda inginkan. Itu adalah mampu menjadi diri Anda sendiri tanpa rasa takut, dan jika seseorang pergi karena mereka tidak menyukai versi asli Anda, biarkan mereka pergi, lebih baik sendiri daripada ditemani oleh seseorang yang tidak menghargai Anda. Juga, itu bukan kebetulan. Studi dalam psikologi positif menunjukkan bahwa orang yang hidup selaras dengan identitas mereka, yang tidak menekan siapa mereka, memiliki tingkat kepuasan pribadi, harga diri, dan kesejahteraan emosional yang lebih tinggi, yaitu, menjadi diri sendiri tidak hanya melegakan Anda, itu memperkuat Anda, dan setelah semua yang Anda lalui, Anda akan terus bersembunyi. Ayolah, jangan pura-pura bodoh, kau tahu betul bahwa ini saatnya. Bahasa Indonesia, saatnya memilih diri sendiri, menghargai diri sendiri, menunjukkan diri sendiri tanpa meminta izin karena wanita yang menerima dirinya sendiri, bersinar, dan orang yang bersinar, menarik kehidupan. Dengarkan baik-baik, jika sampai di sini sesuatu yang saya bicarakan beresonansi dengan Anda, tunggu untuk mendengar semua yang mengikuti. Itu akan terungkap untuk Anda, tetapi pertama-tama, saya meminta Anda untuk berlangganan saluran sehingga Anda tidak melewatkan video saya. Tinggalkan saya suka.
Dan beritahu saya dari kota atau negara mana Anda mendengarkan saya. Jangan lupa, jeda video sebentar dan beritahu saya dari mana Anda menonton saya. Lalu sekarang, mari kita lanjutkan dengan hal-hal yang dilakukan wanita bahagia berusia di atas 60, 70 atau 80 tahun setiap hari. Mari kita lanjutkan dengan posisi nomor 4 dan ini adalah, mereka tidak membawa ransel emosional orang lain. Mereka melepaskan apa yang menyakitkan, karena akan tiba saatnya ketika Anda melepaskan. Atau Anda tenggelam. Sesederhana itu, wanita bahagia bukanlah mereka yang tidak menyakiti diri sendiri. Mereka adalah mereka yang tidak tinggal untuk hidup dalam kesakitan. Mereka yang suatu hari berkata, aku tidak akan terus membawa ini bukan milikku dan aku tidak akan terus menelannya. Berapa kali kau menelan kemarahan orang lain? Berapa kali kau menanggung rasa bersalah yang bahkan bukan milikmu? Orang yang tidak berani putus dengan putranya yang memanfaatkannya. Orang yang terus mengkhawatirkan saudaranya yang tidak pernah meneleponnya, orang yang masih menangis untuk pasangan yang bahkan tidak mengingatnya. Tidak, jangan pernah memikirkannya. Para wanita yang berhasil hidup dengan damai belajar untuk melepaskan, untuk mengatakan cukup sudah, untuk berhenti berpegang pada rasa sakit yang telah mereka atasi 20 tahun yang lalu. Karena tidak ada tas ransel yang lebih berat daripada tas yang bukan milikmu, dan betapa ringannya perasaan seseorang ketika benar-benar melepaskannya. Tidak, ketika seseorang berhenti memeriksa pesan yang tidak pernah sampai, ketika seseorang berhenti menunggu permintaan maaf dari orang-orang yang bahkan tidak menyadari apa yang mereka lakukan. Ketika seseorang melihat ke cermin dan berkata, aku bukan sampah emosional siapapun. Dan ya, awalnya memang sulit, melepaskan itu menyakitkan, tetapi bertahan menghancurkanmu. Wanita yang bahagia tidak terus-menerus merenungkan pertengkaran, mereka tidak mengulang dalam kepala mereka apa yang dikatakan seseorang kepada mereka 10 tahun yang lalu. Mereka tidak memendam dendam seperti binatang peliharaan. Mereka belajar untuk berkata saya tidak bisa mengubah ini, tetapi saya dapat memilih untuk tidak memendamnya lagi. Dan itu bukanlah keegoisan, itu adalah cinta diri. Karena sementara Anda di sana tersiksa, yang lain tidur seperti bayi, Anda sadar, Anda memikul beban itu. Tetapi luka itu milik orang lain. Itu juga terbukti, orang yang lebih tua yang belajar untuk melepaskan kebencian dan mempraktikkan pengampunan, memiliki lebih sedikit penyakit kardiovaskular, lebih sedikit kecemasan dan kualitas tidur yang lebih baik, melepaskan juga kesehatan. Itu bukanlah frasa kartu pos, itu adalah kenyataan. Jadi jangan terus memberikan energi Anda kepada mereka yang tidak pantas menerimanya. Jangan terus memberikan ruang dalam jiwa Anda kepada mereka yang tidak lagi ada, atau lebih buruk, kepada mereka yang ada tetapi menyakiti Anda. Berikan penutupan pada apa yang menyakiti Anda, dan mulailah hidup tanpa ransel itu, karena Anda tidak dilahirkan untuk membawa sampah emosional siapapun. Nomor 5, mereka berpakaian untuk menyukai diri mereka sendiri, bukan untuk menyenangkan orang lain, dan lihat betapa sederhananya, namun betapa mendalamnya. Karena berpakaian dengan baik bukanlah masalah mode, itu adalah pernyataan cinta diri yang diam-diam. Wanita yang bahagia tidak berpakaian untuk dilihat orang lain, mereka tidak memakai riasan untuk terlihat muda, mereka juga tidak mengenakan sesuatu karena dengan begitu mereka tidak terlihat tidak pada tempatnya. Mereka berpakaian untuk merasa nyaman, cantik, autentik, untuk melihat diri mereka di cermin dan berkata hari ini aku menyukai diriku sendiri. Hari ini aku memilih diriku sendiri. Hari ini aku merayakan diriku sendiri. Ah, betapa menyenangkannya mengenakan blus bunga yang kamu sukai. Bahkan jika putrimu menganggapnya terlalu mencolok, jadi apa? Biarkan dia memikirkannya. Itu adalah tubuhmu, pakaianmu, momenmu. Wanita yang masih hidup di dalam tidak menyamarkan diri mereka sebagai apa yang bukan diri mereka. Mereka mengekspresikan diri mereka menunjukkan diri mereka menegaskan diri mereka sendiri. Mereka tidak lagi berusaha menyembunyikan tubuh mereka atau berpura-pura menjadi usia yang lain. Mereka berpakaian dengan bermartabat, dengan anggun, dengan bangga, karena setiap kerutan, setiap uban, setiap lekuk tubuh menceritakan sebuah kisah. Dan mereka tidak ada di sana untuk menyembunyikannya, mereka ada di sana untuk memamerkannya dengan kepala tegak. Tahukah Anda apa perbedaannya? Wanita yang tidak bahagia melihat dirinya sendiri dan mengkritik dirinya sendiri. Wanita yang bahagia melihat dirinya sendiri dan memeluk dirinya sendiri. Dan tindakan berpakaian adalah bagian dari itu. Itu adalah bagian dari memilih diri sendiri. Dan tidak, saya tidak berbicara tentang berjalan-jalan berpakaian rapi sepanjang hari. Saya berbicara tentang memilih diri sendiri setiap hari. Bahkan hingga ke detail yang paling sederhana. Kemeja yang membuat Anda merasa ringan, parfum yang mengingatkan Anda siapa Anda. Sepasang anting-anting yang membuat Anda merasa kuat bahkan jika Anda memakai sandal. Berhentilah mengganggu diri sendiri dengan pendapat orang lain. Berpakaianlah untuk diri sendiri. Karena ketika Anda menyukai diri sendiri semuanya berubah. Dan ya, percayalah atau tidak, sains juga punya pendapatnya. Studi dalam psikologi perilaku menunjukkan bahwa cara Anda berpakaian secara langsung memengaruhi suasana hati, harga diri, dan kepercayaan diri Anda. Itu tidak dangkal, itu simbolis, itu pribadi.
Itu kuat, wanita yang bahagia tidak menunggu acara khusus untuk berdandan. Mereka membuat hari apapun menjadi istimewa karena mereka hidup, dan itu adalah alasan yang cukup untuk berpakaian dengan bangga. Jadi jangan berpakaian untuk sekadar lewat tak disadari. Berpakaianlah untuk mengingat siapa Anda. Karena mereka yang berpakaian untuk menyenangkan diri sendiri tidak akan pernah luput dari perhatian. Nomor 6. Mereka hidup dengan rasa syukur, bukan mengeluh seperti korban. Cukuplah menangisi apa yang tidak terjadi. Wanita yang bahagia telah belajar untuk memfokuskan pandangan mereka pada apa yang ada. Bukan karena semuanya berjalan baik bagi mereka, tetapi karena mereka memilih untuk berhenti menghitung kesedihan mereka dan mulai menghitung berkat-berkat mereka. Apakah kamu bangun hari ini? Bisakah Anda berjalan ke dapur dan membuat kopi sendiri? Apakah Anda memiliki seseorang yang dapat mengucapkan selamat pagi kepada Anda, meskipun hanya lewat pesan teks? Baiklah, bersyukurlah, karena apa yang kamu anggap biasa, bagi banyak orang lain adalah kemewahan. Dan ya, tidak semuanya sempurna. Tetapi jika kamu menghabiskan hari mengeluh tentang apa yang hilang, kamu tidak akan pernah menikmati apa yang kamu miliki. Berhentilah main-main dengan ucapan korban itu. Hidup dari mengeluh membuatmu tidak bersemangat. Itu membuatmu layu. Itu menjauhkanmu dari semua hal yang masih dapat kamu bangun. Wanita yang bahagia tidak menyangkal rasa sakitnya, tetapi mereka tidak menetap di dalamnya. Mereka tidak mengulang seperti mantra, semuanya serba salah untukku, atau aku tidak lagi berguna untuk apapun. Mereka berkata terima kasih untuk matahari, untuk makanan, untuk kenangan yang membawa senyum ke wajahmu, untuk tetap hidup. Ah, betapa berbedanya ketika kamu memulai hari dengan bersyukur, bukan? Bahkan badan terasa lebih ringan. Karena rasa syukur mengikatmu pada masa kini, memulihkan keyakinanmu, membuatmu melihat apa yang berhasil, apa yang tersisa, apa yang masih berharga. Dan ya, sains juga mengatakan demikian, mempraktikkan rasa syukur setiap hari, mengurangi tingkat stres, meningkatkan kesehatan kardiovaskular, dan memperkuat memori emosional. Artinya, bersyukur tidak hanya baik untuk jiwa, tetapi juga baik untuk tubuh, dan kamu pilih yang mana? Terus mengeluh seakan-akan hidup berutang sesuatu padamu atau bangun setiap pagi dan berkata, terima kasih, karena saya masih hidup dan masih punya waktu untuk menikmati apa yang tersisa. Korban menyalahkan, wanita yang sadar bersyukur, jadi itu membuat perbedaan. Jangan hidup menunggu dunia memberi Anda apa yang menurut Anda pantas Anda dapatkan. Hargai apa yang sudah Anda miliki dan lakukan setiap hari. Sebagai kebiasaan, sebagai keputusan, karena mereka yang bersyukur hidup dengan lebih kuat dan mereka yang hidup mengeluh tidak menyadari bahwa mereka melepaskan hal terpenting. Masa kini mereka. Nomor 7. Gerakan tubuhmu karena diam saja itu seperti mulai mati. Ya, kedengarannya kasar, tapi itu benar. Duduk seharian menonton TV, menyilangkan tangan, berkata, aku sudah terlalu tua untuk itu lagi, adalah cara tercepat untuk kelelahan. Wanita yang bahagia bukanlah atlet atau pelari maraton, tapi mereka bergerak, mereka berjalan, mereka meregangkan lengan, mereka melakukan beberapa squat sambil bersandar di kursi, mereka menyiram tanaman, mereka menaiki tangga dengan musik di latar belakang, apapun. Tapi mereka tidak diam saja, karena mereka belajar bahwa tubuh itu seperti roda. Jika kamu tidak membuatnya berputar, ia akan berkarat dan ketika berkarat, kamu mulai rusak di dalam. Apakah itu menyakitkan? Ya, tentu saja menyakitkan. Apakah itu membebani Anda? Tentu saja. Tetapi berdiam diri di sofa juga menyakitkan dan perlahan-lahan membunuhmu. Ah, luar biasa, bukan begitu? Semakin sedikit Anda bergerak semakin lelah Anda. Semakin Anda diam semakin sedikit keinginan Anda. Ini adalah lingkaran setan dan keluar dari itu adalah sebuah keputusan. Wanita bahagia tidak melakukannya untuk estetika. Mereka melakukannya karena menghormati diri mereka sendiri. Karena mereka memahami bahwa selama tubuh bergerak ada kehidupan dan jika ada kehidupan ada kesempatan. Bahkan jika itu 5 menit sehari. Bahkan jika itu menyakitkan. Bahkan jika itu lambat. Tetapi bergerak adalah memberitahu kehidupan bahwa saya masih bermain. Berhentilah main-main dengan saya tidak bisa lagi. Anda dapat melakukan lebih dari yang Anda pikirkan dan jika Anda tidak dapat melakukannya sendiri mintalah bantuan. Tetapi jangan hanya diam. Tahukah Anda bahwa olahraga teratur pada orang tua mengurangi risiko jatuh, meningkatkan kualitas tidur, memperkuat tulang dan bahkan meningkatkan suasana hati? Ya, menggerakkan badan juga merupakan obat dan gratis. Seperti banyak hal yang baik bagi Anda dan yang Anda hentikan karena kebiasaan, jadi jangan mencari-cari alasan, putar musik, gerakan tangan Anda, pergilah ke trotoar, jalan-jalan di sekitar blok, tetapi lakukanlah, karena diam bukanlah istirahat, itu adalah penyerahan diri dan Anda tidak datang ke dunia untuk menyerahkan diri Anda sendiri. Nomor 9, mereka makan untuk hidup, bukan untuk kenyang, karena di titik ini dalam hidup Anda tidak lagi makan karena cemas, bosan, atau untuk mengisi kekosongan yang tidak dapat diisi dengan makanan.
Wanita yang bahagia telah belajar bahwa piring juga bisa menjadi tindakan penghormatan. Mereka tidak memaksakan hal pertama yang mereka temukan ke piring mereka. Mereka juga tidak hidup seolah-olah setiap makanan adalah hukuman atau pesta yang tidak terkendali. Mereka makan secukupnya, apa yang baik bagi mereka, apa yang menyehatkan mereka, bukan karena itu tren, bukan karena rasa bersalah, tetapi karena mereka tahu bahwa tubuh mereka layak untuk dirawat. Ah, betapa berbedanya saat Anda duduk untuk makan dengan kesadaran. Tidak. Anda mengunyah perlahan, Anda menghargai momen tersebut, Anda menikmati setiap gigitan, karena mereka mengerti bahwa ini bukan tentang mengisi perut, ini tentang memberi makan kehidupan. Mereka berhenti menghukum diri mereka sendiri dengan makanan, makan berlebihan secara diam-diam atau menjalani diet seolah-olah rasa lapar adalah dosa. Bukan salah satu atau yang lain, mereka makan dengan seimbang, dengan kesenangan, dengan cinta diri dan jika mereka merasa seperti sepotong kue, mereka memakannya tanpa rasa bersalah dan jika hari itu tubuh mereka meminta sesuatu yang lebih ringan, mereka juga mendengarkannya, karena mereka tidak lagi makan karena emosi, mereka makan dengan niat. Tahukah Anda bahwa nutrisi yang baik di usia tua berhubungan langsung dengan kejernihan mental, suasana hati, dan pencegahan penyakit kronis? Ya, apa yang Anda taruh di piring Anda dapat mengangkat atau menenggelamkan Anda, itulah mengapa wanita bahagia memilih apa yang alami, buatan sendiri, segar, bukan karena mereka terobsesi, tetapi karena mereka memahami bahwa setiap kali makan adalah cara untuk mengatakan pada diri mereka sendiri, saya masih menjaga diri saya sendiri, saya masih menghargai diri saya sendiri. Berhentilah mengganggu diri sendiri dengan hal itu tentang tidak masalah lagi apa yang saya makan. Lagi pula, apa maksud? Anda itu tidak penting? Tentu saja penting, karena selama Anda masih hidup, setiap gigitan berarti, jadi berdamailah dengan makanan, jangan gunakan untuk menutupi apa yang Anda rasakan, jangan jadikan makanan sebagai musuh, gunakan untuk hidup lebih baik, agar merasa lebih kuat, lebih ringan, lebih menjadi diri sendiri. Nomor 10. Mereka punya alasan untuk bangun, meski itu sesuatu yang sederhana seperti merawat tanaman. Sebab jika Anda tidak memiliki, mengapa? Hari apapun akan menjadi beban, pagi apapun akan menjadi beban yang harus dipikul. Wanita bahagia tidak bangkit karena kelesuan, mereka bangkit dengan tujuan. Dan tidak, Anda tidak harus menyelamatkan dunia, membesarkan cucu, atau menghidupi seluruh keluarga untuk merasa bahwa hidup Anda memiliki nilai. Terkadang resolusi itu sesederhana menyiram tanaman dalam pot, menulis beberapa baris di jurnal, membuat sup buatan sendiri, atau berjalan-jalan hanya untuk melihat langit. Dan meskipun kedengarannya kecil, hal-hal kecil juga berkelanjutan. Karena ketika Anda tidak memiliki alasan, Anda mulai kehilangan keinginan. Anda tidak tahu apa yang mesti dikenakan, apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti dijalani dan kemudian, tanpa menyadarinya, jiwa Anda mulai berkarat. Betapa berbedanya ketika Anda tahu ada sesuatu yang menanti Anda, rutinitas yang dipilih, aktivitas yang Anda sukai, komitmen terhadap diri sendiri. Wanita bahagia tidak menunggu motivasi jatuh dari langit. Mereka mencarinya, mereka menciptakannya, mereka menciptakannya. Dan jika suatu hari kamu merasa hampa, kamu bertanya pada dirimu sendiri, apa yang bisa aku lakukan hari ini yang bisa membuatku sedikit bahagia? Mereka tidak hanya duduk diam menunggu sesuatu terjadi, karena mereka telah belajar bahwa jika Anda tidak melakukannya sendiri, tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Dan ini bukan lelucon, memiliki tujuan, bahkan yang minimal, dikaitkan dengan harapan hidup yang lebih panjang, kesehatan emosional yang lebih baik, dan bahkan risiko gangguan kognitif yang lebih rendah. Jadi berhentilah mengatakan pada diri sendiri bahwa kamu tidak lagi berguna, karena kalimat itu akan menghambatmu. Anda melayani, dan banyak melayani. Dan jika bukan untuk orang lain, maka itu untukmu. Jadi jika yang harus Anda lakukan hari ini hanyalah merawat tanaman, rawatlah dengan penuh cinta di dunia. Sebab selama ada sesuatu yang menghubungkan Anda dengan kehidupan, dengan masa kini, dengan kecintaan terhadap kehidupan sehari-hari, Anda masih bertumbuh, Anda masih berkembang. Nomor 11. Mereka belajar bernapas sebelum meledak. Karena ya, kesabaran juga bisa dilatih. Wanita bahagia bukanlah mereka yang tidak pernah marah, mereka adalah mereka yang tidak lagi membiarkan dirinya terbawa oleh dorongan hati. Sebelum berteriak, tariklah napas. Sebelum mereka melemparkan segalanya ke neraka, mereka diam sejenak, menenangkan diri, lalu memutuskan apa yang harus dilakukan. Bukan karena mereka menelan semuanya, tetapi karena mereka paham bahwa eksploitasi tanpa berpikir tidak akan membebaskan, ia melelahkan Anda. Betapa berbedanya jika Anda dapat mengerem, mengambil jeda internal, dan berkata kepada diri sendiri, saya tidak akan menyelesaikan ini dengan berteriak. Karena Anda tahu bahwa tidak semua hal layak diperjuangkan,
bahwa ada pertempuran yang dimenangkan dengan keheningan, dengan jarak, dengan ketenangan. Mereka berhenti berdebat tentang segala hal. Mereka tidak lagi berjuang untuk menjadi benar, mereka lebih suka perdamaian. Dan itu tidak membuat mereka lemah, malah membuat mereka bijaksana. Artinya mereka tidak lagi bermain ke tangan mereka yang hanya datang untuk mengambil mereka dari pusatnya. Mereka menarik napas dalam-dalam, memberi diri mereka ruang, berpikir, dan kemudian bertindak. Bukan karena marah, tetapi karena kejelasan. Karena marah itu buta, tapi hati nurani melihat segalanya. Dan tahukah Anda apa? Latihan sederhana seperti bernapas secara sadar, bahkan hanya beberapa menit sehari, dapat mengurangi kecemasan, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan pengaturan emosi. Jadi ini bukan buang-buang waktu, ini investasi pada diri Anda sendiri. Berhentilah membesar-besarkan masalah. Setiap kali Anda menyerang tanpa kendali, Anda tidak membebaskan diri Anda sendiri, Anda meracuni diri Anda sendiri. Dan kemudian Anda adalah orang yang menanggung beban ketidaknyamanan itu. Wanita yang bahagia tidak lagi terbawa oleh panasnya momen. Mereka terpilih. Mereka melindungi diri mereka sendiri. Mereka saling memberi gencatan senjata. Karena mereka tahu bahwa terkadang yang Anda butuhkan hanyalah napas dalam-dalam yang menyelamatkan Anda dari melakukan atau mengatakan sesuatu yang akan lebih menyakiti Anda di kemudian hari. Nomor 12. Mereka tidak lupa bahwa matahari juga menyembuhkan. Dan ya, mungkin kedengarannya konyol, tetapi tidak. Wanita yang bahagia tahu bahwa tidak semuanya dapat diperbaiki dengan pil atau kata-kata. Terkadang yang Anda butuhkan hanyalah sesederhana pergi ke teras, duduk di kursi, dan membiarkan sinar matahari membelai wajah Anda. Dan tidak, itu bukan puisi, itu biologi. Matahari mengaktifkan vitamin D, meningkatkan suasana hati, mengatur tidur, dan memperkuat tulang. Tahukah Anda bahwa 15 menit sinar matahari setiap hari dapat membantu mengurangi gejala depresi ringan pada orang dewasa yang lebih tua? Begitu sederhana dan begitu hebat. Dan wanita-wanita itu tahu itu. Mereka tidak menunggu musim panas untuk berjemur, mereka mencari sedikit cahaya bahkan di musim dingin, bahkan ketika semuanya kelabu. Karena mereka tahu ada kehangatan yang datang tidak hanya dari manusia, tetapi juga dari langit. Dan saat matahari menyentuhnya, sesuatu di dalamnya juga menyala. Karena berjemur bukan hanya tentang menyerap panas, tetapi tentang mengingatkan diri Anda bahwa Anda masih termasuk di dunia ini, bahwa hidup terus berjalan, dan bahwa Anda juga dapat terus bersinar. Nomor 13. Mereka tidak pernah berhenti mempelajari hal-hal baru. Wanita yang bahagia tidak terus-menerus terjebak dalam pemikiran, saya tidak mampu lagi, atau, itu untuk anak muda. Sebaliknya, setiap hari mereka membiarkan diri mereka menemukan sesuatu yang baru, meskipun itu kecil. Mereka belajar cara menggunakan telepon seluler, mereka berani mencoba resep yang berbeda, mereka mendaftar lokakarya, mereka membaca buku, mereka menonton film dokumenter, mereka mengajukan pertanyaan, mereka mengikuti perkembangan terkini. Karena mereka mengerti bahwa selama Anda memiliki rasa ingin tahu, Anda memiliki masa muda. Selama Anda terus belajar, Anda terus bertumbuh. Wanita bahagia tidak menyerah pada gagasan bahwa waktu mereka telah berlalu. Mereka menciptakan zaman baru, minat baru, keinginan baru. Dan itu membuat mereka tetap hidup, terjaga, dan terhubung dengan dunia. Tidak masalah apakah Anda mempelajari sesuatu yang rumit atau sesuatu yang sederhana. Yang penting adalah jangan menutup pintu terhadap keajaiban. Karena siapapun yang berhenti belajar, mulai memudar. Nomor 14. Dan terakhir, wanita bahagia bersyukur setiap hari. Bukan karena hidup mereka sempurna, tetapi karena mereka memilih untuk melihat apa yang mereka miliki, daripada menyesali apa yang hilang. Setiap pagi mereka menemukan sesuatu untuk disyukuri, hari yang baru, secangkir kopi hangat, pesan dari orang terkasih, kenangan indah, fakta sederhana bahwa mereka masih ada di sini, bernapas. Karena mereka tahu bahwa rasa syukur tidak menghapus rasa sakit, tetapi meringankan beban. Itu tidak mencegah kehilangan, tetapi mengajarkan Anda untuk menghargai apa yang masih ada. Dan ketika Anda hidup dengan rasa syukur, Anda mulai melihat keindahan bahkan dalam hal-hal kecil, bahkan dalam hal-hal yang rusak. Wanita yang bahagia tidak bersyukur karena tidak ada hal buruk yang terjadi pada mereka. Mereka bersyukur meski mengalami semua hal buruk. Dan itu membuat mereka hebat, membuat mereka bebas, membuat mereka kuat. Dan sebelum kamu pergi, aku ingin memberitahumu sesuatu. Jika video ini membuat Anda berpikir, jika ada yang berkesan bagi Anda,
Jika ada dari 14 hal ini yang menginspirasi Anda untuk memulai suatu tempat, jangan lupa berlangganan saluran ini. Dengan cara itu, Anda tidak akan melewatkan video berikutnya dan kita akan terus berbagi kebenaran kecil dan besar dalam kehidupan ini bersama-sama. Klik berlangganan dan aktifkan loncengnya. Karena kita tidak datang ke sini untuk bertahan hidup, kita datang ke sini untuk benar-benar hidup. Diri Anda sendiri. Mengapa begitu banyak wanita, setelah bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun menikah, mulai menjauh dari suami mereka? Apa yang sebenarnya berubah? Banyak orang berpikir bahwa itu karena rutinitas, kurangnya gairah, atau sekadar berlalunya waktu. Namun, alasan sebenarnya jauh lebih praktis daripada yang Anda bayangkan. Bayangkan Anda telah berjalan di jalur yang sama selama bertahun-tahun. Awalnya, jalan itu jelas, tanpa hambatan, penuh dengan kegembiraan dan tujuan. Namun, seiring waktu, jalur itu menjadi semakin sulit untuk dilalui. Batu-batu di jalan, tanda-tanda yang membingungkan, dan yang terburuk, orang yang berjalan bersamamu tidak lagi berjalan dengan kecepatan yang sama. Dan disitulah dilema muncul. Apakah kamu tinggal di belakang, menunggu, mengorbankan kesejahteraanmu sendiri, atau terus maju, mencari cara baru untuk menikmati hidup? Banyak wanita, saat mencapai usia matang, membuat keputusan yang mengejutkan banyak pria. Tapi, jika kamu memikirkannya dengan baik, itu masuk akal. Hari ini kita akan mengungkap 8 alasan utama mengapa begitu banyak wanita menjauh dari suami mereka saat menua. Kita akan mulai dari nomor 8 hingga 1, dan biarkan aku memberitahumu sesuatu. 3 poin terakhir akan membuka mata Anda sepenuhnya, karena disitulah kunci dari semuanya. Jadi, tetaplah sampai akhir, karena apa yang akan Anda dengar akan sangat menginspirasi Anda. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan poin 8 dari daftar ini, dan inilah poinnya. Mereka bosan menjadi satu-satunya yang mengurus segalanya. Bayangkan kamu memiliki tanaman yang indah, salah satu yang kamu rawat sejak kecil. Kamu menyiraminya setiap hari, memastikan ia mendapat cahaya yang cukup, memberi pupuk, dan memangkasnya saat diperlukan. Selama bertahun-tahun, kalian tumbuh bersama, tapi seiring waktu, sesuatu berubah. Kamu terus menyiraminya, tapi tanaman itu berhenti merespons. Daunnya layu, batangnya menjadi rapuh, dan sekeras apapun kamu berusaha, sepertinya tidak ada kehidupan di dalamnya. Lalu, suatu hari, kamu menyadari sesuatu yang mengerikan. Tanaman itu tidak pernah tumbuh dengan sendirinya. Selalu bergantung padamu. Tanpa kamu, ia tidak bisa bertahan hidup. Dan untuk pertama kalinya, kamu bertanya pada diri sendiri, siapa yang telah menyiramiku selama ini? Siapa yang telah merawatku? Begitulah perasaan banyak wanita saat menua bersama suaminya. Mereka menghabiskan seumur hidup menyiram cinta, rumah, keluarga, dan hubungan, tetapi tidak ada yang merawat mereka. Mereka memasak, mencuci, mengatur, dan menopang segalanya sementara suaminya bekerja atau hanya hidup tanpa peduli pada detail. Dan ketika saatnya tiba ketika mereka akhirnya ingin bersantai, mereka menyadari bahwa cerita tidak berubah. Mereka tetap menjadi satu-satunya yang mengurus segalanya. Karena dia bergantung pada mereka untuk segalanya. Dan pada awalnya, banyak yang menerimanya tanpa mengeluh. Karena mereka mencintai mereka, karena mereka telah bersama selama puluhan tahun. Tapi cinta, ketika hanya berjalan satu arah, akan memudar. Dan ketika seorang wanita mulai merasa lebih seperti perawat atau pembantu daripada istri, sesuatu di dalam dirinya berubah. Karena satu hal adalah mencintai seseorang. Hal lain yang sangat berbeda adalah merasa terjebak dalam peran yang tidak pernah berakhir. Berapa kali kamu melihat seorang pria tua yang janda dan dalam kurang dari setahun sudah punya pasangan baru? Karena dia tidak tahu cara hidup sendiri, karena dia tidak tahu cara merawat dirinya sendiri, karena dia membutuhkan seseorang yang akan melakukan apa yang selalu dia dapatkan tanpa usaha. Dan berapa kali kamu melihat seorang wanita tua yang janda dan berkata, "Aku tidak ingin merawat pria lain lagi"? Itu terjadi karena banyak dari mereka telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk menopang hidup orang lain. Dan ketika akhirnya mereka melihat kesempatan untuk memikirkan diri sendiri, mereka mengambilnya. Bukan karena mereka tidak mencintai suami mereka, tetapi karena setelah begitu lama, mereka telah belajar mencintai diri sendiri juga. Dan inilah bagian yang paling menyakitkan. Bukan karena wanita tua ingin berpisah, tetapi karena pria mendorong mereka untuk melakukannya. Bukan dengan teriakan, bukan dengan perselingkuhan, tapi dengan sesuatu yang lebih buruk. Dengan ketidakpedulian karena tidak pernah belajar menjadi penopang diri sendiri.
Karena cinta bukan hanya ada di sana, cinta juga berarti berbagi beban. Dan ketika seorang wanita lelah menjadi satu-satunya yang menopang segalanya, pada akhirnya dia akan berhenti melakukannya. Dan saat itu, segalanya runtuh. Nomor 7, mereka merasa diabaikan secara emosional. Bayangkan Anda memiliki radio tua di rumah, salah satu yang dulu Anda nyalakan setiap pagi, yang menemani Anda dengan musik, berita, suara-suara familiar, hingga suatu hari Anda berhenti memperhatikaninya. Anda tidak lagi menyetelnya. Bukan karena tidak berfungsi, tapi karena kamu terbiasa dengan kehadirannya. Ia berhenti menjadi penting. Dan begitulah banyak wanita merasa dalam pernikahan mereka setelah puluhan tahun hidup bersama. Seperti radio yang masih menyala, tapi tidak ada yang mendengarkan. Karena hubungan tidak hancur dalam semalam. Itu bukan petir, tapi tetesan air yang terus-menerus. Awalnya halus, dia tidak lagi menanyakan bagaimana harinya, tidak lagi menatapnya dengan rasa ingin tahu, tidak lagi mendengarkan ketika dia menceritakan sesuatu yang penting baginya. Dia terus berbicara, tapi dia menyadari bahwa dia berhenti mendengarkan. Bertahun-tahun yang lalu, ketika mereka masih muda, dia ada di sana, menatapnya, menanyakan hal-hal, mendengarkan. Tapi seiring waktu, dia berhenti melakukannya. Dan bukan karena dia tidak mencintainya, tapi karena kebiasaan membunuh minat. Dia berhenti melihatnya. Dan ini tidak berarti dia mengabaikannya secara terang-terangan. Dia bukan orang yang kejam atau memperlakukannya dengan buruk, tapi dia juga tidak memperlakukannya dengan baik. Dan ketidakpedulian itu, pemutusan emosional itu, jauh lebih buruk daripada perdebatan. Karena setidaknya saat bertengkar, ada emosi yang terlibat. Tapi saat semuanya menjadi monoton, otomatis, kosong, itulah saat seorang wanita mulai merasa benar-benar sendirian. Masalahnya, banyak pria tidak menyadari bahwa kesepian bukan hanya soal fisik. Bersama seseorang dan merasa tidak peduli. Bayangkan ini, sepasang suami istri pergi makan malam. Mereka sudah bersama selama 40 tahun. Mereka duduk di meja, memesan makanan, dan menghabiskan seluruh makan malam tanpa berbicara. Dia melihat sekitar dan melihat pasangan lain tertawa, berbincang, berbagi. Dan disitulah dia merasakannya. Dia lebih sendirian duduk di depan suaminya daripada jika dia berada di meja itu sendirian. Dan yang terburuk adalah, jika dia mengatakan sesuatu, dia hanya menjawab. Tapi apa yang kamu keluhkan? Kan aku di sini? Itulah masalahnya. Ini bukan hanya tentang kehadiran fisik, tapi tentang kehadiran emosional. Ada titik di mana seorang wanita lelah menjadi perabotan di rumahnya sendiri. Dia lelah berbicara dengan seseorang yang hanya mengangguk tanpa mendengarkan. Dia lelah merasa bahwa emosinya, pikirannya, perasaannya, tidak berarti apa-apa. Dan ketika kelelahan itu menumpuk, dia mulai mencari sesuatu yang lain. Tidak harus pasangan lain, tapi ruang di mana dia merasa dilihat, di mana dia merasa didengar, di mana dia merasa hidup. Karena pada akhirnya, kita tidak menjauh dari orang yang menyakiti kita. Kita menjauh dari orang yang membuat kita merasa tidak ada. Nomor 6. Mereka berhenti toleran. Ada saat dalam hidup di mana sesuatu berubah. Sesuatu mengklik di kepala dan tiba-tiba apa yang dulu kamu tahan dengan sabar, apa yang dulu kamu benarkan, apa yang dulu kamu biarkan berlalu, tidak bisa lagi kamu toleransi. Seperti saat kamu punya sepasang sepatu yang sudah menemani kamu bertahun-tahun. Awalnya sedikit ketat, tapi kamu terbiasa. Lalu, seiring waktu, sepatu itu aus, berubah bentuk, mulai menyakitkan, tapi kamu tetap memakainya karena kamu berkata pada diri sendiri, "Ya, aku sudah mengenalnya, aku sudah terbiasa." Sampai suatu hari, tanpa peringatan, kamu menginjak sesuatu dengan salah, rasa sakitnya tak tertahankan, dan kamu berkata, "Cukup, tidak lagi." Begitulah yang terjadi pada banyak wanita setelah puluhan tahun pernikahan. Mereka menahan diri selama bertahun-tahun. Mereka menahan kebiasaan buruk, kata-kata menyakitkan, ketidakpedulian, penolakan, keheningan yang canggung, janji-janji kosong. Tapi suatu hari, sesuatu klik. Karena saat muda, kita diajari untuk bersabar. Kita diberitahu bahwa setiap pernikahan memiliki pasang surut, bahwa kita harus mengalah, bahwa kita harus pengertian. Kita diulang-ulang bahwa cinta adalah menahan, bahwa keluarga adalah pengorbanan, bahwa tidak semuanya indah. Dan kamu mempercayainya. Jadi kamu menghabiskan bertahun-tahun membenarkan, memaafkan, menunggu dia berubah, menunggu suatu hari dia menyadari apa yang kamu lakukan untuknya.
Tapi kemudian kamu mencapai usia di mana waktu menjadi terlalu berharga. Kamu mulai menyadari bahwa hidup tidak berhutang apa-apa padamu, bahwa hari-hari berlalu lebih cepat, bahwa jam tidak bisa diputar balik. Dan disitulah kamu bertanya pada diri sendiri, seberapa lama lagi aku bisa menahan ini? Kamu menyadari bahwa kamu telah menghabiskan setengah hidupmu menelan kata-kata, diam tentang hal-hal yang mengganggumu, dan meremehkan hal-hal yang menyakitimu. Dan suatu hari, kamu hanya memutuskan bahwa cukup sudah. Kamu menjadi lebih agresif atau dendam. Kamu hanya berhenti membenarkan hal-hal yang tidak bisa dibenarkan. Kamu berhenti tertawa karena terpaksa, berhenti mengatakan, tidak apa-apa, saat sebenarnya ada masalah, dan berhenti tinggal di tempat-tempat yang membuatmu tidak nyaman. Dia datang terlambat dan bahkan tidak memberitahu. Dulu kamu menghela napas dan membiarkannya berlalu. Sekarang kamu bertanya, mengapa aku harus menahan ini? Dia tidak pernah perhatian, tidak pernah mengucapkan kata-kata manis. Dulu kamu bilang itu sifatnya, dia memang tidak detail. Sekarang kamu berpikir, mengapa aku harus puas dengan kurang dari yang aku layak dapatkan? Dia melakukan apa yang dia mau tanpa bertanya, tanpa mempertimbangkan pendapatmu. Dulu kamu bilang itu normal, pria memang begitu. Sekarang kamu mengerti bahwa tidak, itu tidak seharusnya begitu. Dan ketika seorang wanita mencapai titik itu, ketika kesabarannya habis dan harga dirinya bangkit, tidak ada jalan kembali. Karena tidak ada yang meninggalkan hubungan karena satu masalah saja. Dia meninggalkannya karena masalah-masalah kecil yang selalu ada menjadi gunung yang tidak bisa didaki. Dan disitulah banyak wanita mengambil keputusan paling sulit, tapi paling membebaskan dalam hidup mereka. Bukan karena mereka ingin sendirian, bukan karena mereka tidak lagi percaya pada cinta. Tapi setelah bertahun-tahun, mereka menyadari bahwa mereka lebih memilih sendirian daripada terus menahan apa yang seharusnya tidak pernah mereka tahan. 5. Mereka menyadari bahwa cinta sudah tidak ada lagi, hanya kebiasaan. Ada sesuatu yang aneh dan menyakitkan yang mulai terjadi ketika waktu berlalu dalam hubungan. Dan saya tidak berbicara tentang kelemahan fisik, rambut putih, atau kerutan. Saya berbicara tentang kekosongan yang sunyi yang mulai meresap ke dalam hati, seolah-olah sesuatu yang dulu cerah dan penuh kehidupan perlahan-lahan padam. Seperti lampu yang pada awalnya menyinari dengan cahaya hangat dan ramah, tetapi seiring waktu mulai berkedip tanpa disadari, hingga akhirnya tidak lagi menerangi seperti dulu. Itu adalah momen menyakitkan ketika kamu melihat cermin kehidupanmu dan menyadari bahwa apa yang pernah menjadi cinta yang berapi-api, penuh gairah, tatapan penuh arti, dan gestur lembut, kini telah berubah menjadi rutinitas, kebiasaan, hampir seperti kewajiban. Dan bukan berarti semuanya hilang begitu saja. Tidak. Itu jauh lebih halus. Seperti taman yang awalnya mekar dengan warna-warna cerah, tetapi seiring berjalannya waktu, bunga-bunga layu, daun-daun gugur, dan sedikit demi sedikit, tempat yang dulu penuh kehidupan kini hanya menjadi tanah gersang yang tak lagi berbuah. Rutinitas menguasai segalanya. Ucapan selamat pagi kini hanyalah pengulangan kosong, seperti jam yang menunjuk waktu yang sama berulang kali, tapi tanpa makna yang sama. Tidak ada lagi percikan yang membuat hati berdebar lebih cepat. Tidak ada lagi keinginan untuk menatap mata dan merasa dunia menghilang, karena yang ada hanyalah ucapan selamat pagi yang mekanis, diucapkan karena kebiasaan, bukan karena cinta. Seperti saat kamu memiliki hidangan favorit yang selalu kamu sukai, tetapi seiring waktu, hidangan itu menjadi sekadar kebiasaan. Awalnya, setiap suapan adalah ledakan rasa, tapi setelah makan berkali-kali, rasanya tidak sama lagi. Itu tidak lagi menggugah selera, hanya menjadi kewajiban lain dalam daftar hal yang harus dilakukan. Dan yang paling menyedihkan adalah kamu bertanya-tanya, kapan rasa itu hilang? Kapan kita berhenti menikmati satu sama lain, berpelukan, dan berbicara dengan kedekatan yang hanya bisa diciptakan oleh cinta yang dalam? Karena, jujur saja, ada saat-saat ketika kamu mulai bertanya-tanya apakah masih ada sesuatu yang tersisa. Cikan passion itu, atau apakah semua yang kamu miliki sekarang hanyalah cermin pecah dari apa yang pernah ada? Dalam keintiman, dalam percakapan, dalam rencana, tidak ada lagi keakraban, tidak ada lagi tatapan yang penuh arti. Yang ada hanyalah datang dan pergi. Seperti dua orang yang tinggal di bawah atap yang sama, tapi di dalam hati sudah tidak berbagi apa-apa. Cinta perlahan-lahan berubah menjadi hubungan yang didasarkan pada kenyamanan. Lebih mudah untuk tetap tinggal karena itu yang selalu kamu kenal. Lebih mudah mengikuti jalan yang sudah dikenal meskipun tidak lagi membuatmu merasa hidup. Seperti ketika kamu tetap di pekerjaan yang tidak lagi kamu sukai karena nyaman, karena tidak ingin berusaha mencari yang baru. Dan saat itulah, ketika tahun-tahun berlalu dan hati sudah lelah menunggu,
kamu menyadari bahwa cinta sudah tidak ada lagi, hanya kebiasaan yang tersisa. Keinginan telah hilang, kebersamaan telah pudar, dan yang tersisa hanyalah kenangan akan apa yang pernah ada. Sebuah cinta yang pernah menerangi hidup, tapi kini hanya tersisa kegelapan, menunggu sesuatu yang takkan pernah kembali. Ini adalah pukulan yang keras karena kebiasaan mungkin terasa aman, tapi di lubuk hati, itulah yang menghalangimu untuk melangkah maju, menghalangimu untuk menemukan percikan yang akan mengembalikan kebahagiaanmu. Kamu terjebak dalam siklus ketidakpedulian, bertanya-tanya apakah pernah benar-benar bahagia, atau apakah kamu hanya meyakinkan diri sendiri bahwa itu cukup. Nomor 4. Kurangnya usaha dalam hubungan. Ada sesuatu yang sering terjadi seiring berjalannya waktu, sesuatu yang merayap tanpa kita sadari dan, ketika kita melihatnya dengan jelas, sedang menghancurkan hubungan yang paling kuat. Kurangnya usaha. Saya berbicara tentang usaha yang tulus, usaha yang berasal dari hati, yang membuat Anda ingin memberikan yang terbaik dari diri Anda, bahkan ketika Anda tidak lagi memiliki kekuatan seperti dulu. Sekarang, pikirkan hubungan Anda. Cinta di tahun-tahun awalnya cerah, penuh warna, penuh energi. Tapi, apa yang terjadi ketika Anda berhenti menyiraminya, berhenti memberikan usaha yang dibutuhkannya? Ia padam. Padam seperti bunga yang layu. Kamu membiarkan rutinitas, tanggung jawab, dan kenyamanan mengambil yang terbaik dari dirimu. Dan, ketika kamu menyadarinya, tidak ada yang tersisa. Kilauan, gairah, keinginan untuk terus tumbuh bersama, hilang. Itu seperti ketika kamu membeli mobil baru, mobil yang membuatmu bersemangat, mobil yang ingin kamu kendarai setiap hari. Kamu merawatnya dengan baik, membersihkannya, merawatnya dengan teliti, tapi pada akhirnya, keausan mulai mengambil alih. Dan jika kamu berhenti melakukan perawatan yang tepat, jika kamu berhenti memeriksanya secara rutin, kamu menyadari bahwa mobil itu tidak bisa lagi dinyalakan, tidak bergerak dengan lancar, dan tidak memiliki tenaga yang sama. Dan yang paling buruk adalah, setelah semua itu, kamu tidak lagi tertarik untuk memperbaikinya. Lebih mudah membiarkannya terparkir di garasi, menunggu remnya berkarat. Hal yang sama terjadi dalam hubungan ketika kamu berhenti berusaha. Percakapan panjang, detail-detail kecil yang menunjukkan bahwa kamu peduli. Tapi pada akhirnya, kata, "Aku mencintaimu," menjadi rutinitas, kata-kata kosong. "Aku merindukanmu," terlupakan, karena kebiasaan berada bersama tidak lagi membawa emosi yang sama. Kamu terbiasa dengan kehadiran orang lain, tapi berhenti berusaha untuk benar-benar melihatnya, untuk benar-benar mendengarkannya. Ini adalah lingkaran setan yang tampak begitu sederhana. Setiap kali kamu berhenti berusaha, semakin mudah untuk tidak melakukannya. Karena tidak ada lagi kejutan, tidak ada lagi gestur kecil yang membuatmu tetap terhubung dengan orang yang pernah kamu cintai. Dan saat kamu menyadarinya, kamu bertanya, kemana semua itu pergi? Dan jawabannya sederhana. Itu pergi saat kamu berhenti berusaha. Usaha bukan hanya tentang melakukan hal-hal luar biasa. Bukan tentang hadiah mahal atau gestur besar. Ini tentang hal-hal kecil yang, seiring waktu, membuat perbedaan. Itu adalah kopi yang kamu buat di pagi hari untuknya tanpa dia minta. Itu adalah tatapan penuh arti yang lebih bermakna daripada 1000 kata. Itu adalah mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah bagaimana kamu benar-benar ada. Itu adalah momen-momen yang tidak perlu sempurna, tapi perlu ada, hadir. Ketidakhadiran usaha adalah yang mengubah cinta menjadi sesuatu yang datar. Usaha adalah yang menjaga api tetap menyala, yang membuatmu menyalakan mesin setiap pagi, yang memaksa kamu menatap mata orang itu dan berkata, "Aku masih ingin melakukan ini bersamamu." Karena dalam hidup, segala sesuatu membutuhkan usaha, mulai dari tubuh yang kamu rawat di gym hingga persahabatan yang kamu jaga. Dan jika kamu berhenti berusaha dalam cinta, dalam hubungan, maka hubungan itu akan tertinggal, terlupakan, seperti mobil tua yang tidak ada yang mengemudikan lagi. Cinta di usia tua tidak boleh menjadi cerita kebiasaan, harus menjadi cerita tentang belajar kembali, memperbarui komitmen, menemukan cara baru untuk merawat apa yang sudah kamu bangun. Tanpa usaha, tidak ada cinta. Tanpa usaha, tidak ada kehidupan. Dan tanpa kehidupan, tidak ada yang layak diperjuangkan. Dengarkan dengan seksama. Akhirnya, saya akan mengungkapkan 3 alasan terakhir mengapa wanita, ketika mencapai tahap tertentu dalam hidup mereka, memutuskan untuk berpisah. Tapi sebelum itu, jika kamu sudah sampai di sini, tinggalkan komentar di tempat kamu menonton video ini. Aku mendorongmu untuk berlangganan jika belum menjadi bagian dari komunitas kami dan tinggalkan like MU. Itu sangat penting bagiku.
Jangan lupa, post video sebentar dan komentar dari mana kamu menontonnya. Sekarang, mari kita bahas 3 alasan terakhir mengapa wanita memutuskan untuk berpisah. Alasan ketiga adalah, mereka lebih memilih kedamaian daripada terus berurusan dengan konflik. Seiring bertambahnya usia, gagasan untuk terus berjuang atau berurusan dengan konflik yang konstan mulai kehilangan daya tariknya. Hidup, yang dulu tampak seperti pertempuran terus-menerus, mulai bergeser menjadi pencarian momen-momen ketenangan, momen-momen di mana jiwa bisa bernapas, di mana segala hal lain tidak lagi penting. Bayangkan kamu berada di sebuah rumah di tengah badai. Jendela-jendela tertutup, tapi angin masih bertiup kencang. Suara hujan yang menghantam dinding membuatmu merasa gelisah, seolah-olah dunia akan runtuh. Awalnya kamu menolak, terus mencoba memperbaiki jendela, mencari solusi, berpikir bahwa kamu harus melakukan sesuatu untuk mengendalikan kekacauan. Tapi ada saatnya kamu hanya duduk dan menunggu badai berlalu. Kebisingan, pertengkaran dengan angin, atau konfrontasi yang tidak membawa hasil. Yang kamu inginkan hanyalah ketenangan. Hal yang sama terjadi pada banyak pasangan saat mereka mencapai usia lanjut. Konflik yang terus-menerus sudah tidak menarik lagi. Setiap pertengkaran, setiap ketidaksepakatan, setiap diskusi sepertinya menguras lebih banyak energi daripada yang tersisa. Dan meskipun pada awalnya mereka percaya bahwa solusi adalah berjuang, atau berubah, atau mengubah segala sesuatu yang salah, seiring berjalannya waktu, yang sebenarnya mereka hargai adalah kedamaian. Kedamaian yang datang saat Anda memutuskan bahwa tidak worth it untuk terus bertengkar. Saat Anda menyadari bahwa daripada terus mencari siapa yang benar, Anda lebih memilih untuk tidak berdebat lagi. Tahu bagaimana rasanya momen itu? Seperti berdiri di depan televisi dengan volume maksimal, semua saluran berganti-ganti, suara-suara bertabrakan, iklan-iklan menginvasi ruang Anda hingga akhirnya Anda memutuskan untuk mematikan televisi. Ketenangan bukan tentang menang dalam pertengkaran, tapi tentang tidak perlu bertengkar lagi. Itu seperti akhirnya kamu mengerti bahwa pertempuran itu tidak penting, bahwa semua kebisingan itu hanya membuatmu lelah. Kamu menyadari bahwa, mungkin, kamu tidak perlu segalanya sempurna, bahwa tidak peduli siapa yang benar. Satu-satunya yang benar-benar penting adalah merasa tenang, adalah mendapatkan kembali ruang untuk dirimu sendiri, untuk bernapas. Dan inilah detail yang mengejutkan. Seringkali, kedamaian itu datang dengan mengorbankan sesuatu yang penting, yaitu kekecewaan. Orang tua lebih memilih membiarkan segala sesuatu berjalan sesuai alurnya daripada terus berkonfrontasi dan menuntut segala sesuatu berubah. Mereka lelah mencoba menyelamatkan sesuatu yang sudah tidak bisa diperbaiki. Mereka tidak punya energi lagi untuk mencari kesempurnaan atau memperbaiki setiap kesalahan, atau mengubah cara mereka berkomunikasi. Mereka berhenti berjuang, bukan karena mereka kehilangan harapan, tetapi karena mereka tidak ingin terus berjuang. Terkadang, orang tua lebih memilih kesendirian atau pemutusan hubungan daripada terus berada dalam pertempuran konstan. Lebih mudah diam, lebih mudah mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, meskipun sebenarnya tidak. Karena, pada akhirnya, siapa yang ingin terus menghadapi sesuatu yang tidak memiliki solusi? Siapa yang ingin terus berjuang ketika yang sebenarnya diinginkan hanyalah merasa damai dengan diri sendiri dan dengan apa yang ada di sekitarnya? Ini adalah dilema yang dihadapi banyak orang saat menua. Pertengkaran sudah bukan lagi pilihan. Bukan berarti cinta telah hilang, tetapi kebutuhan akan kedamaian menjadi prioritas. Kedamaian adalah tempat berlindung terakhir, tempat suci di mana hati mencari ketenangan setelah hidup yang penuh tekanan. Namun, terkadang tempat berlindung itu membawa pemisahan emosional yang, dalam jangka panjang, justru menjauhkan orang lebih dari konflik terbuka. Karena, meskipun tidak bertengkar, kekosongan yang ditinggalkan oleh ketidakmampuan untuk berbicara tentang hal-hal yang benar-benar penting bisa jauh lebih menyakitkan. Dan pada akhirnya, yang tersisa bukanlah pertarungan yang dimenangkan atau kalah, melainkan hubungan yang sekadar menghilang karena keinginan akan kedamaian menelan kebutuhan untuk terus berjuang demi apa yang pernah ada. Nomor 2. Mereka menyadari bahwa mereka lebih menikmati hidup tanpa dia. Ada saat dalam hidup ketika kamu menyadari sesuatu yang sangat mengejutkan. Bahwa kamu lebih menikmati hidup tanpa orang itu di sampingmu. Dan bukan berarti sesuatu yang buruk telah terjadi, atau tiba-tiba segalanya menjadi mengerikan, tapi kamu hanya menyadari bahwa ada kebebasan, energi, dan kedamaian yang tidak pernah kamu bayangkan akan kamu rasakan. Itu seperti ketika kamu telah berjalan begitu lama dengan beban di punggungmu, dan ketika kamu melepaskannya, kamu terkejut dengan rasa ringan yang kamu rasakan. Awalnya sedikit sulit, tentu saja. Kamu bertanya-tanya apakah itu ide yang baik, tapi pada akhirnya kamu menyadari bahwa tanpa beban itu, segalanya menjadi lebih mudah.
Bayangkan kamu sudah bertahun-tahun memakai jaket tebal, jaket yang diberikan dengan penuh kasih sayang, yang kamu pakai sepanjang musim dingin. Tapi, seiring waktu, kamu mulai merasa jaket itu tidak senyaman dulu. Jaket itu membuatmu sesak, membatasi gerakmu, dan meskipun kamu memakainya dengan niat baik, kamu mulai berpikir bahwa jaket itu sudah tidak diperlukan lagi. Suatu hari, di tengah udara dingin, kamu melepasnya, dan tiba-tiba udara segar membuatmu merasa hidup kembali. Kamu menyadari bahwa berjalan menjadi lebih mudah, kamu tidak lagi merasa lelah, dan kamu bergerak dengan lebih leluasa. Mantel itu telah memberatkanmu lebih dari yang kamu sadari. Hal yang sama terjadi dalam hubungan. Terkadang, seiring bertambahnya usia, seseorang menyadari bahwa hidup tanpa kekhawatiran konstan tentang orang lain, tanpa harus menghadapi pertengkaran, ekspektasi, atau tanggung jawab bersama, adalah sebuah kelegaan. Kita mulai menikmati hal-hal kecil, seperti berjalan-jalan sendirian di taman, duduk minum kopi dengan teman-teman, membaca buku tanpa gangguan, atau bahkan hanya menikmati waktu sendirian dengan pikiran sendiri. Yang mengejutkan adalah, tanpa kehadiran orang lain, hal-hal yang dulu terasa seperti beban kini menjadi sumber kebahagiaan. Seolah-olah, dengan hidup untuk diri sendiri, kita dapat kembali terhubung dengan apa yang benar-benar kita sukai. Banyak orang menyadari bahwa, saat sendirian, mereka dapat melakukan apa yang benar-benar membuat mereka bahagia, tanpa harus bernegosiasi atau mencapai kesepakatan. Kebebasan untuk melakukan apa yang Anda inginkan, kapanpun Anda mau, menjadi tak ternilai harganya. Ingatkah Anda bagaimana rasanya saat berusia 20 tahun dan bisa memutuskan segala sesuatu sendiri? Rasa kemandirian, rasa kontrol penuh atas hidup Anda, menjadi sebuah kemewahan yang, seiring bertambahnya usia, Anda mulai hargai lebih dari sebelumnya. Terkadang, butuh waktu untuk mencapai titik ini. Selama bertahun-tahun, Anda terbiasa berbagi segalanya, melakukan hal-hal bersama, mengambil keputusan sebagai pasangan, dan meskipun pada saat itu terasa baik, ada saatnya keinginan untuk sendirian menjadi begitu kuat hingga mengejutkan Anda. Itu seperti cahaya yang bersinar dalam kehidupan sehari-hari Anda, sebuah kilatan kejernihan. Kamu menyadari bahwa kesejahteraanmu tidak bergantung pada orang lain, bahwa kebahagiaanmu tidak lagi terikat pada kehadiran seseorang. Bayangkan sebuah tanaman yang tumbuh dalam pot kecil, tanaman yang selama bertahun-tahun mengira itu adalah rumahnya. Selama bertahun-tahun, ia tumbuh dan berkembang dengan apa yang ada di sana, tetapi perlahan-lahan ia mulai menyadari bahwa ia tidak bisa berkembang lebih jauh. Lalu, suatu hari, seseorang memutuskan untuk memindahkan tanaman itu ke pot yang lebih besar, memberinya ruang yang lebih luas untuk tumbuh. Tanaman itu ragu, tidak tahu apakah ia akan menyukai ruang baru itu, apakah perubahan itu akan bermanfaat baginya. Tapi, begitu ia terbiasa, ia mulai melihat bahwa ruang baru itu memberinya kebebasan untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Itulah perasaan menemukan diri sendiri kembali. Dan tentu saja, penemuan kembali ini tidak selalu datang tanpa rasa sakit. Tidak mudah untuk melihat diri sendiri di cermin setelah bertahun-tahun dan menyadari bahwa sebagian dari diri Anda telah berubah, bahwa Anda bukan lagi orang yang sama yang menemani Anda selama puluhan tahun, yang merawat, yang mengorbankan, yang menahan kebutuhan sendiri demi mempertahankan ikatan yang, meskipun pada saat itu dipilih dengan cinta, seiring waktu mulai terasa berat. Ada semacam duka yang sunyi, yang seringkali tidak bisa diucapkan dengan lantang. Karena tidak ada yang mengajarkan cara mengucapkan selamat tinggal pada versi diri sendiri. Tidak ada yang menjelaskan cara melepaskan orang yang selalu ada untuk orang lain, yang memprioritaskan keluarga, yang bertahan demi harmoni. Bagian itu juga butuh istirahat. Butuh melepaskan. Butuh hanya menjadi diri sendiri. Dan di tengah duka yang intim itu, muncul sesuatu yang tak terduga, sebuah kemungkinan baru. Sebuah keinginan yang lembut namun teguh untuk menemukan diri sendiri kembali. Untuk kembali menemukan apa yang kamu sukai, apa yang membuatmu bersemangat, apa yang baik untukmu, di luar peran yang telah kamu pegang sepanjang hidup. Yang paling mengungkap adalah bahwa banyak wanita, pada tahap di mana banyak orang percaya bahwa segalanya sudah ditentukan, mulai mendengarkan diri mereka sendiri untuk pertama kalinya. Suara batin yang selama bertahun-tahun terdengar pelan, kini menjadi jelas, tegas, dan meminta ruang. Seringkali, dari luar, proses ini diinterpretasikan sebagai benci terhadap suami. Tapi ini bukan tentang benci. Ini adalah kelelahan emosional. Ini adalah hasil dari tahun-tahun diam, dari pengorbanan kecil yang terus menumpuk. Ini adalah kebutuhan mendalam untuk bernafas lega, untuk hidup dengan ringan, tanpa begitu banyak tuntutan. Dan bukan berarti orang lain itu buruk, atau bahwa semuanya salah.
Ini hanya berarti kamu telah berubah. Dan sekarang kamu memiliki keberanian untuk bertanya, apa yang aku inginkan? Pertanyaan itu, yang begitu sederhana tapi begitu kuat, bisa mengguncang segalanya. Karena seringkali kamu bahkan tidak ingat apa yang kamu sukai, apa yang kamu lakukan hanya untuk kesenangan, tanpa harus bertanya atau menjelaskan. Hal-hal sederhana, berjalan dengan kecepatanmu sendiri, membaca tanpa gangguan, belajar sesuatu yang baru, memiliki waktumu sendiri. Dan tidak, itu bukan egoisme. Itu kedewasaan. Itu kejujuran. Itu tindakan mencintai diri sendiri. Ada saat dalam hidup ketika izin terpenting bukanlah yang diberikan orang lain, melainkan yang kamu berikan pada dirimu sendiri untuk hidup dengan autentik. Tanpa rasa bersalah. Tanpa pembenaran. Tanpa takut dihakimi. Arti berhenti mencintai. Terkadang, masih ada kasih sayang. Tapi ada batasnya. Karena cinta tidak seharusnya terasa seperti beban, atau kewajiban konstan untuk mengorbankan dirimu. Lalu, mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kamu menyadari bahwa sendirian bukanlah sinonim dari kesedihan. Ada momen-momen ketenangan, kepenuhan, dan koneksi dengan diri sendiri yang tidak bisa digantikan oleh kehadiran orang lain. Kamu mulai memperhatikan detail-detail yang sebelumnya terlewatkan, suara angin, rasa makanan yang dinikmati dengan tenang, kedamaian dalam keheningan, kebahagiaan tidak perlu menjelaskan apa yang kamu rasakan. Dan begitu, langkah demi langkah, kamu menemukan bahwa hidup masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan. Bahwa usia tidak penting, selalu ada ruang untuk memulai lagi. Untuk memilih jalan yang berbeda. Untuk hidup dengan cara yang lain. Jika kamu sedang mengalami hal seperti ini, aku ingin memberitahumu bahwa kamu tidak sendirian. Banyak wanita mengalami kebangkitan batin ini, meskipun sedikit yang mengungkapkannya secara terbuka. Itulah mengapa kanal ini ada, untuk memberikanmu ruang di mana kamu bisa merasa dipahami, didampingi, dan dihormati. Jika pesan ini resonansi denganmu, kamu bisa menonton video kami berjudul Bagaimana Menemukan Diri Sendiri Lagi Setelah Usia 60, di mana kami membahas lebih lanjut tentang proses reconnecting ini. Video tersebut tersedia di kanal kami dan juga di deskripsi video ini. Dan jika kamu ingin berbagi cerita atau pemikiranmu, kamu bisa menulis di kolom komentar. Kanal ini bukan hanya ruang konten. Ini adalah komunitas. Tempat di mana setiap pengalaman berharga, di mana setiap refleksi bisa membantu orang lain. Terima kasih telah menemani kami sampai di sini. Terima kasih telah mendengarkan dan memperbolehkan kami berada di sampingmu, meskipun hanya sebentar, dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih sadar, lebih bebas, dan lebih damai.